Bukan, Blunder dia. tapi begini, mereka sering mengemukakan ayat. Ya, saya Lu risau di ngomong situ. aja. Lu Bukan ngomong aja, risau. berbeda denom, pendapatnya beda juga. Oh iya, Terserang aja udah. karena begitu memang karena di denominasi ini mereka tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Itu yang agak risau. Mana sih admin Banjung, mau panggil dulu ke depan lo. Ini udah. Udah ada. Oh itu udah ada, oke. Disiapkan ya. Topiknya itu apakah Yesus Nabi apa Tuhan? Udah siap semua ya dari tadi lo, masa nggak siap? Hitung ya. Nanti habis ini dilanjutkan. Apa Bang Andi tadi? Apakah Yesus Nabi atau Tuhan? Moderatornya habis ini dilanjutkan oleh Mas Roni, saya ke depan nanti habis ini. Mas Roni ya. Mana Mas Roni? Siap. Ada ya? Mau dikasih timer nggak ini Pak Yusuf? Atau mau ini Nggak aja, normal aja? Normal aja. Normal aja. Oke, udah siap semua ya? Udah siap semua ya? Tunggu. Oke, ready. Halo admin Bang Juma siap dek. Irfan. Lagi nyusul. Irfan. Mana Irfan? Irfan siap, Irfan. Bang Ani kayak dikejar-kejar. Bang Ani duluan aja. Ke depan udah bisa ini, kan di akhiran yang ngelakuin. Boleh, udah siap. Ini ada namanya kok makin aneh makin sini. Ini chemistry masuk. Bang Andi, Roni yang live ya? Tahu, Mas Roni yang live apa Imran? Pak Roni? Pak Imran aja. Ntar 3 Imran orang lagi. aja. Roni, Imran, Sonya. Hebat Bang Andi nih. Sekali live Pak Imran 3. aja. Kebagi netizen. Tadi aku udah dimatiin tadi kan, benar kan? Udah. Yes. Jangan matiin. Soalnya Bang, kalau masuk WA tuh, aku nggak bisa lihat. Kalau aku buka WA nanti nampak di sini Bang Andi. Ya wes. Jadi maaf kalau agak-agak. Tahu nih setiap live dolar kuning kalau live kenapa sih? Wajar itu Bang, emang gitu. Kesel gua. Dan ini malah pasti sifatnya udah lah. Aduh, bedebet. Luga menyerah. Bagi dong Bang. Mukanya blur. Apa ya? Bagi dong Bang, kirim ke WA. Gitu, anunya gambarnya aja kah? Ya, boleh isi juga boleh itunya. Ini ya. Apa judulnya? Terserah yang lucu. Yusuf. Kenapa? Siapa nah? Sudah live. Udah live ya? Waduh, kecepatan, nggak apa-apa. Brethren Yusuf, kenapa kalau misalnya ada kawan-kawan dari denom lain, emang kalau bawa ayat mereka kenapa? Begini ya, bukan ada hal apa, tetapi kadang-kadang saya agak risau apakah mereka betul-betul memahami atau mengenal pembelajaran Alkitab atau tidak. Karena ini maksudnya eksegesinya kadang-kadang bisa ini, sehingga saya lihat pengambilan ayat itu secara cepat ya, itu jauh loh dari pembelajaran Alkitab. Karena baik Kristen, maksudnya Kristen keseluruhan, Katolik maupun Ortodoks maupun Denom, kalau mengenal pembelajaran Alkitab, kerangka besarnya sama penjelasannya ya, kerangka besarnya, kerangka umumnya itu akan senada, bisa saling memahami. Tetapi kalau sudah masalah eksegese tentang penafsiran ayat, ini akan bisa macam tergantung pada siapa yang mau menafsirkan. Kalau salah eksegese lu eksekutorin aja. Pak Yusuf ini denomnya apa sih? Saya Katolik campur mukidi dia. Oh bukan ini, bukan teratai orange. Tidak, sunannya suka dengan Samsan ini. Saya suka mau berfilsafat ini. Habis ini ntar. Aduh udah live tadi ya. Siapa terlalu cepat live sih. Aduh. Udah nih hamba juga udah. Live semua. Pak Imran udah? Live juga sudah aku. Walah. Oke baik, saya buka ya. Ya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jumpa kembali di Jujahidin Cakrawala Cemerlang. Malam ini tentu kita alhamdulillah merasakan syukur yang amat syukur bahwa kita masih diberi kesehatan berjumpa kembali di Zoom kesayangan kita. Nah, di Zoom ini, di Zoom khusus di room Zulkifli M. Abbas atau disingkat Juma, di sini kita berdialog dengan gurunda kita Bang Juma dengan Pak Yusuf dengan topik Yesus sebenarnya Nabi apa Tuhan. Sebenarnya sudah terjadwal, tapi Pak Yusuf menggantikan pembicara yang satu karena yang dijadwalkan berhalangan hadir. Tetapi tetap kondusif. Yang jelas adalah tujuannya kita bagaimana sih Yesus Nabi apa Tuhan itu sendiri. Untuk itu, untuk pertama ya opening statement dulu kepada tamu kita Pak Yusuf yang ganteng ini, yang dari Batam. Silakan Pak Yusuf. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya ya. Kita sudah saling kenal dalam sering berbicara, berdialog atau berdiskusi tentang hal-hal keagamaan. Begini menanggapi topik yang disampaikan, secara garis besarnya ya saya tidak sependapat dengan topik ini karena apa? Karena di dalam kekristenan Yesus ini juga Nabi, tetapi selain Nabi dia juga adalah Tuhan. Oleh karena itu ketika Yesus adalah Tuhan atau Nabi, ini seperti membuat pemisahan yang pasti. Tetapi dalam iman kekristenan, Yesus ini dalam dalam perannya hadir di sejarah manusia, dia juga di dalam Alkitab ada mengatakan dia datang atau orang melabelkan dia sebagai nabi, utusan. Tetapi selain itu direfleksikan siapakah dia ini. Sehingga dalam kerangka besar penjelasan tentang Yesus terutama yang tercatat di dalam pewartaan yang tertulis ini mewartakan bahwa siapakah Yesus ini dalam pengertian yang bisa dirangkum bahwa Yesus adalah Tuhan menurut pewartaan itu. Ya, jadi dalam pemaknaan nanti bukan berarti ada pemisahan yang final begitu, maksudnya dia hanya sebagai nabi, tetapi di sebalik itu iman Kristen mengakui juga dia adalah nabi, tetapi juga adalah Tuhan bagi iman kekristenan. Sudah ditangkap. Jadi menurut Pak Yusuf, Yesus itu bisa nabi, bisa Tuhan, bisa kedua-duanya. Silakan Bang Juma, habis ini moderator saya serahkan ke Mas Roni. Silakan Bang Juma. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam buat Bang Yusuf ya, sahabat saya yang cakep, yang ganteng sekali malam ini ya, dengan datang di room kita dengan menggunakan baju merah, celana hitam. Ya, kemudian saya memulai tema kita ini dengan membaca ayat suci Al-Quran sebagaimana biasanya saya sering melafalkan bacaan-bacaan Quran ketika saya memulai kajian ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masnan li bani Israel. Bang Yusuf, ada ribut di sana? Bertengkar gitu? Kawan ada itu di sebelah kawan sih. Oke. Oke, dari ayat Al-Quran ini sangat terang diterangkan, dijelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Nah, tema kita malam ini adalah apakah Nabi Isa atau Yesus ya itu adalah Nabi atau dia adalah Tuhan? Paparan dari Bang Yusuf jelas tadi menerangkan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, dia juga adalah seorang Tuhan. Sehingga Bang Yusuf rada-rada malas untuk membahas materi ini. Padahal menurut saya inilah pangkal kebenarannya. Di sinilah titik
pemisahnya antara Islam dan Kristen, menyikapi oknum yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa seorang ayah, mengajarkan Injil, mengajak menyembahnya kepada Tuhan semesta alam. Ini pemisahnya antara Islam dan Kristen. Nah, lalu bagaimana kemudian orang belakangan menyikapi hal ini tentang diri Yesus yang dikatakan kemudian Tuhan dan juga dikatakan Nabi? Hanya Islam dan Kristen yang mengakui kenabian Yesus. Bani Israel itu tidak mengakui. Nah, kaitannya dengan Yesus itu Nabi atau Tuhan, saya rasa adalah perbuatan yang sangat bijak ketika hal ini kita dudukkan kepada Yesus itu sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Atau minimal bagaimana kemudian pemahaman orang-orang yang sesama dengan Yesus tentang Yesus? Bagaimana kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya? Dan bagaimana kemudian Tuhan yang disebut oleh sahabat Kristen dengan sebutan Bapa tentang Yesus? Apakah dia Tuhan menurut orang-orang yang sesama dengan Yesus? Atau dia hanya seorang nabi? Nah, apakah dia seorang nabi? Atau dia juga ada sekaligus Tuhan menurut Yesus? Dan apakah dia adalah nabi dan sekaligus Tuhan itu sendiri menurut Bapa atau menurut Allah? Saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa ketika kemudian ada orang setelah Yesus mengajarkan Yesus itu adalah nabi, kemudian ada yang mengajarkan Yesus itu adalah pencipta alam semesta, maka yang menjadi filter untuk mengetahui benar tidaknya ungkapan ini, itu kembali kepada orang-orang yang sesaman dari Yesus. Nah, di dalam Matius 21 ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu kemudian di dalam kitab Markus juga diterangkan bahwa, hai Nabi, cobalah terka. Nah, jadi Yesus itu selalu dipanggil Nabi. Dalam kitab Lukas, dalam kitab Yohanes juga, Yesus itu disebut sebagai Nabi. Itu menurut orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus. Dan tidak ada seruan kepada Yesus yang mengatakan, yang setara dengan pemahaman orang-orang pada masa itu tentang Yod-He-Vav-He, atau yang disebut sahabat-sahabat Yudaism dengan sebutan Hasem. Orang-orang yang hidup sama Yesus menyebut Yesus sebagai Nabi. Tidak ada seruan kepada Yesus, ya, layaknya mereka berseru kepada panggilan sembahan Bani Israel dengan Shema Israel itu. Nah, ini kita masih ranah orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus. Yohanes 9 ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Kata dia, ya, karena dia, maksudnya karena Yesus ini, orang yang telah mengobati orang yang buta ini, itu telah memelekkan matamu. Nah, jawab pasien tersebut, orang ini adalah seorang nabi. Jadi orang-orang yang hidup sesama Yesus menyatakan dia adalah seorang nabi. Tapi Bang Yusuf kemudian menambahinya bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan. Nah, saya ingin tahu dari Bang Yusuf, adakah ungkapan jelas terang benderang yang menerangkan di mana Yesus itu disebut sebagai pencipta alam semesta, layaknya Tuhannya Bani Israel menyebut dirinya bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Seperti yang diterangkan di dalam Shemot misalnya, ya, atau yang dikatakan dalam Devarim, kitabnya Bani Israel, diterangkan dirinya tidak ada Tuhan selain Allah. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain selain dia. Ada tidak ungkapan-ungkapan seperti ini oleh orang-orang yang sesaman Yesus, bahwa Yesus ini adalah Allah dan tidak ada sembahan lain selain daripada Yesus? Silakan Bang Yusuf yang ganteng. Oke, terima kasih ya. Ya begini, selagi masih ingat tentang itu, mungkin coba lihat di Markus, ya mungkin Markus 16 nggak salah, percakapan Yesus dengan para muridnya, terutama nanti kepada tokoh Simon Petrus. Ya, percakapan dengan muridnya itu, yang Yesus sendiri mengatakan, siapakah aku menurut kamu? Apa kata-kata muridnya?
Orang ini mengatakan engkau nabi, orang itu mengatakan engkau Elia. Pokoknya mengatakan tentang apa kata orang. Tetapi Yesus kembali bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu tentang aku? Dia bertanya kepada para muridnya tentang siapakah dia. Lalu Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Oleh karena pengakuan Simon ini, maka Yesus mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku atau jemaatku, yang dalam terjemahan lain pakai jemaatnya. Di sini sudah jelas atas pengakuan Petrus itu bahwa Yesus itu karena apa? Karena di dalam percakapan itu ada lagi. Ya, percakapan Yesus dengan Petrus itu ada di selang percakapan itu. Ketika Petrus mengatakan itu, Yesus mengatakan, apa yang engkau katakan bukan dari dirimu, tetapi dari Bapa yang memberitahukan kepadamu. Ini maksudnya begini, hal tentang ketuhanan Yesus ini bahkan diberitahukan oleh pribadinya sendiri. Maksudnya begini, memahami Trinitas di sini ada kaitannya nantinya, bahwa ketika Yesus semasa hidup bersama para murid masih samar mengenal dia oleh karena pemahaman yang diberitahukan atau yang diberikan Roh Kuduslah mereka mengenal siapakah itu Yesus. Ya, kita lihat secara garis besarnya seperti itu. Oleh karena itu di dalam iman kekristenan Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya. Oke, tentang Yesus ini karena kami dalam kekristenan di luar struktur Trinitas tidak mungkin dapat dijelaskan Alkitab keseluruhan. Maksudnya Bible itu secara penuh akan susah dijelaskan tanpa struktur Trinitas. Oleh karena itu, siapa yang memberitakan Yesus adalah Tuhan, bisa dikatakan secara logika Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Tuhan sendiri. Itu dalam iman kekristenan. Untuk mengatakan menanggapi tentang Yesus adalah pencipta ini mungkin seperti ini ya, mungkin karena saya tidak tahu atas kutipan apa disampaikan ini, perkembangan teologi terhadap pemikiran tentang Yesus ini ketika ada mengatakan bahwa firman, karena dia adalah firman, Allah menciptakan melalui firman, oleh dialah segala sesuatu diciptakan. Oleh karena itu pemahamannya bahwa perkembangan teologi ini memahami bahwa Yesuslah pencipta. Ini mungkin dalam rangkuman ini ya, tentang ini. Tetapi dalam iman kekristenan sangat jelas dikatakan Bapa Allah pencipta. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, tentang tanggapan itu mungkin berhubungan dengan perkembangan teologi yang mau mengatakan tentang firman, hubungan firman dengan Allah, sehingga dipikirkan atau dikembangkan konsep tentang penciptaan oleh dialah segala sesuatu diciptakan oleh firman ini. Ya, seperti itu tanggapan singkatnya. Mungkin ada lagi yang belum dijawab tentang Allah yang satu. Tentang Allah yang Esa, di dalam kekristenan Allah yang Esa adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, seperti itu yang bisa dikatakan. Oke, ya, Bang. Kembalikan. Ya, jadi ketika Yesus ditanyai, siapakah aku ini? Ya, orang yang ditanya kemudian menjawab, engkau adalah Mesias. Ya, Mesias maksudnya ya layaknya Mesias yang lain. Bukan berarti Mesias ya sesuai dengan perspektif pemahaman Kristen, tapi harus berdasar terhadap pemahaman Yudaism. Yudaism memahami Mesias itu seperti umat Islam memahami Mesias itu. Bagaimana kemudian pencipta alam semesta itu bukan Mesias. Pencipta alam semesta itu adalah pengutus. Dan di antara utusannya itu ada yang di antara utusannya itu ada yang
disebut dengan Mesias, seperti Kores, Harun. Maaf, Oke. saya amankan. Bentar, Akhir Jumah. Saya minta menara siar sebagian ke room utama untuk melive-kan Ustadz Umar. Jangan ngumpul di sini semua, kasihan nggak ada yang melive-kan nanti. Oke, bisa saya lanjut, Bang? Ya, jadi menurut orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus, Yesus itu adalah Nabi, dia adalah Mesias. Itu sebagian dari mereka memahami itu. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang memahami Yesus itu layaknya konsep Kristen hari ini. Mereka hanya mengaku, di dalam Lukas misalnya ya, tadi Abang itu ngambil Lukas 9 kalau nggak salah. Di Lukas 24 ayat 19, kata orang-orang kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, artinya bahwa Yesus diakui itu berkuasa. Yesus diakui memiliki pekerjaan dan perkataan yang sangat-sangat mumpuni. Dia menghadirkan sebuah kejadian-kejadian yang luar biasa di hadapan orang-orang sesamanya. Tapi tetap aja diakui sebagai seorang nabi. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang utusan. Nah, untuk mengetahui bahwa konsep Kristen itu adalah konsep benar sesuai dengan pengajaran Yesus, maka kembali kepada kitab Kristen. Apakah bisa dikatakan bahwa Allah atau Bapa itu adalah seorang nabi? Dan dia juga adalah apakah bisa dikatakan bahwa Bapa itu adalah seorang nabi? Layaknya Yesus disebut sebagai Tuhan gitu. Kalau iya, berarti konsep ini klop. Tapi kalau tidak, berarti benar. Adanya pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan muncul belakangan karena keinginan yang ditopang oleh kekuatan secara politik yang menginginkan sosok anak Maria kemudian menjadi pengganti dewa-dewa orang Romawi. Nah itu, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang hidup sesaman dengan Yesus mengakui Yesus itu adalah seorang nabi. Dia adalah Mesias. Umat Islam imannya ada di situ. Frontal kejadian kemudian ketika ada konsep yang melahirkan Yesus yang Mesias itu juga adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nah, di sini jadi kacau. Kenapa? Jangankan Yesus, orang-orang yang sesamanya pun tidak pernah mengajarkan itu. Muncul belakangan di kalangan sahabat-sahabat Kristen. Ya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara orang yang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu pun berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Bagaimana konsep nabi bagi Bani Israel? Bagaimana nabi menurut ajaran Yudaism? Mereka tentu mengakui bahwa Allah atau Yehovah atau Hasem ya atau Yehova, mereka tidak akui sebagai seorang nabi. Mau seperti apapun ceritanya, Hasem bukanlah seorang nabi. Mau apapun itu yang terjadi, Hasem tetaplah Hasem. Dia tidak pernah menjadi sosok manusia yang sekalipun disebut dengan label nabi. Jadi ini adalah satu konsep yang kemudian muncul belakangan yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ini paradigma berpikir saya sebagai seorang Muslim yang memahami bahwa Yesus itu memang hanyalah seorang nabi. Lalu bagaimana dengan Yesus? Di dalam kitabnya sahabat Kristen, Matius 13 ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, ini mau dibantah seperti apapun, Yesus sendiri yang menerangkan dirinya adalah seorang nabi. Bagaimana dengan Markus? Markus juga menerangkan itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan juga di dalam rumahnya. Lukas menerangkan hal yang sama. Dan katanya lagi, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.
Yohanes juga berkata demikian. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Jadi baik Matius, baik Markus, baik Lukas, maupun Yohanes semua bersaksi bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Nah sekarang ada tidak kesaksian dari Lukas, Matius, dan semua yang dianggap sebagai orang suci dalam kitabnya orang Kristen yang menerangkan bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu juga adalah seorang nabi, atau hanya Yesus yang hanya Yesus yang seorang Tuhan. Nah, sosok Tuhan apakah dia adalah seorang nabi? Ini yang kita butuh penjelasan dari sahabat Kristen. Kalau Yesus dianggap sebagai nabi, oke, kita sejalan di situ. Tapi ketika Yesus diakui sebagai pencipta alam semesta, dia adalah Hasem, dia adalah Allah, maka kudu wajib kita memberikan data di mana Hasem menyebut dirinya adalah sebagai seorang nabi. Karena yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, dia menerangkan bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, ya, tetapi aku sendirilah. Nah, itu artinya bahwa Yesus di ratusan ayat mengaku sebagai utusan, bukan Hasem itu sendiri. Karena jelas kalau kita ingin merujuk secara data, bukan asumsi iman, ya, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 19, ya Tuhan Allah kami, lepaskanlah kami dari orang-orang Asyur ini, supaya segala bangsa di atas muka bumi ini tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah. Jadi Allah itu tidak akan mungkin menjadi 2 pribadi, menjadi 3 pribadi, apalagi sampai banyak pribadi. Karena memang ajaran para nabi menerangkan pencipta alam semesta itu satu-satunya Allah. Dan dia tidak akan pernah bisa berubah menjadi apapun. Itu diterangkan juga dalam kitabnya Bani Israel. Bahkan itu tadi yang saya katakan, Yesus yang dituhankan sekalipun oleh sahabat Kristen, mau itu Katolik, mau apapun itu mereknya, tetap saja tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu setara, ya, dengan pencipta alam semesta, setara dengan yang mengutusnya. Banyak dalil pengakuan Yesus. Bapakku lebih besar daripada aku. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu dikatakan, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Orang-orang sesamanku mengetahui bahwa apapun yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Jadi ini data akurat. Kita berbicara mengenai data. Kalau mengenai konsep iman, yaitu hak sahabat Kristen. Dalam hal ini, Bang Yusuf. Mau mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Hasem, itu hak saudara. Tapi by data, Yesus sendiri menerangkan, dia hanya seorang nabi. Demikian untuk sementara. Silakan. Oke, dari terakhir yang saya coba tangkap, by data. Oke, yang Bang Suma katakan tentang itu juga adalah data kami ketika memahami struktur Trinitas itu. Data-data itu membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang lain daripada Bapa. Oke, kalau mau menggunakan data, saya juga akan mengumpulkan beberapa data tentang Yesus adalah Tuhan. Aku adalah terang dunia. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah kebangkitan. Masih banyak lagi. Tentang Emmanuel yang dikatakan dalam Matius. Tentang aku anak manusia. Dari Injil Markus. Anak Allah dari Injil Markus. Dan juga tentang Mesias Markus. Yang ditegaskan juga di Lukas. Kesaksian keempat Injil ini adalah pewartaan tentang Yesus adalah Tuhan. Begini ya, tentang konstruksi bagaimana orang Kristen memahami tentang Yesus adalah Tuhan sudah sering saya katakan ya. Semasa hidup Yesus bersama Yesus, bahkan para murid masih samar mengenal dia. Bahkan ketika kematiannya, para murid takut. Bahkan merasa bahwa segalanya macam tidak ada arti. Oleh karena itu mereka takut. Tetapi dengan kebangkitan, mereka sudah mulai ada semangat untuk mengerti itu. Hanya dengan peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kuduslah para murid mengenal, tahu siapa itu Yesus. Oleh karena itu bisa dikatakan siapa yang memberitahukan Yesus adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang memberitahukannya. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat mengenal Yesus adalah Tuhan. Itu poinnya. Oke. Tentang hal-hal seputar ini, tentang konsep teori
kristologis, konsep ini yang dikembangkan tentang Allah pencipta apa? Yesus adalah Allah pencipta. Saya sudah jelaskan secara garis besar ya tentang bagaimana pola perkembangan itu. Habis tentang apa lagi? Karena banyak poin. Ya, selagi masih ingat ya tentang Nabi, begini ya, tentang konsep yang berkembang di kalangan orang-orang Israel pada waktu itu ya. Ya memang bisa dikatakan memang pandangan mereka ketika melihat sesuatu itu ada lebihnya atau melihat kehebatan pada seseorang, ketermuka seseorang, maka mereka akan menjas atau menilai ini adalah Nabi. Itu hal yang biasa. Tetapi juga yang Bang Suma sempat kutip walaupun tidak habis tadi ya, bukan duta tapi melainkan aku sendirilah ini. Itu hati-hati dengan ayat itu, karena itu kita akan lihat itu mau menjelaskan tentang apa, pasti tentang siapakah yang akan datang itu ya. Ayat yang Anda kutip tentang itu malah menguatkan tentang siapakah itu Yesus. Oh ya, tentang ini pengertian tentang Yesus adalah Tuhan. Jelas keempat Injil ini saja adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa mereka menuliskan ini? Saya gambarkan secara garis besar ya. Kristologi khusus yang dimunculkan di dalam Injil itu saya sudah jelaskan ya. Bahkan sangat dalam di dalam Yohanes tentang egoemi. Tetapi untuk tentang keilahian atau kealahan Yesus, ini juga bisa melalui kesaksian Yohanes. Dari satu itu adalah kalimat yang bisa dikatakan karya terbaik sepanjang masa. Ayat 1. Ya, Yohanes 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah atau firman dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ini adalah betul bisa dikatakan memuat segala inti iman kekristenan. Disitulah nilai yang mau disampaikan Yohanes tentang siapakah itu Yesus. Jadi ketika mengatakan bahwa dalam pola orang Yahudi tentang bagaimana Mesias itu ya, karena semua yang datang dalam itu dianggap sebagai nabi ya, macam mewartakan sesuatu yang ini akan dikatakan nabi. Itu memang karena pola mereka seperti itu. Tetapi karena Roh Kudus, karena peristiwa wafat kebangkitan dan turunnya Roh Kuduslah para murid mengenal siapakah Yesus. Jadi kerangka ini bisa dipahami seperti itu, sehingga dalam kurun waktu tertentu pewartaan ini dituliskan. Jadi pewartaan ini seperti macam kilas balik bisa dikatakan seperti itu. Ya, tentang ini bagaimana mereka mewartakan ketika mereka sudah mengenal siapakah Yesus dan coba untuk memasukkannya lagi pada peristiwa semasa mereka masih samar mengenal Yesus. Sehingga dinamika yang ada di dalam pewartaan ini sangat menarik untuk dikaji lebih baik, bukan dengan mengandalkan ayat ini mengatakan itu salah, sama sekali salah. Karena pembelajaran tentang Injil harus betul-betul mengerti bagaimana pola ini sampai bisa diwartakan. Ya, seperti itu tentang Allah yang Esa. Allah yang Esa di dalam kekristenan ketika melihat apa yang telah diwartakan ini tentang siapakah ini bisa dikatakan hipostasi atau pribadi-pribadi ini. Oleh karena itu dirumuskan. Karena memang ada gejolak pengajaran yang berkembang yang mau menyesatkan. Oleh karena itu, semua data yang dari Bible ini akan menguatkan struktur Trinitas. Oleh karena itu, iman kekristenan berdiri pada apa yang menjadi dasar yang tertulis. Ya. Walaupun ada lagi dasar-dasar lain yang bisa dikatakan pengajar-pengajar yang mewarisinya melalui tulisan-tulisannya. Ya itu banyak sekali ya. Oleh karena itu tentang Yesus adalah Tuhan bisa sangat dimengerti jika kita mengenal pembelajaran itu. Pahami kerangka dasarnya ketika saya dari awal pertemuan pun sudah mengatakan bahwa semasa hidup Yesus bahkan para murid masih samar mengenal Yesus. Ketika peristiwa wafat mereka ketakutan dan merasa hampa, merasa betul-betul tidak ada ini lagi harapan, tetapi dengan kebangkitan mereka mulai semangat untuk
menanggapi iman ini, apalagi dikuatkan dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, di sini mereka mengenal siapakah Yesus. Oleh karena itu pewartaan bertolak dari situ. Dari situ jugalah gereja tumbuh dan berkembang. Oke. Mungkin Baik. ada yang belum dijawab. Baik Bang Yusuf, artinya bahwa konsep Yesus itu adalah Tuhan itu datang belakangan melalui pemahaman, perspektif orang-orang yang kemudian menyebut diri mereka sebagai Kristen atau Katolik. Nah, Yesus pernah hadir sebagai manusia. Ya. Dia mengajarkan bagaimana kemudian sosok Tuhan yang benar. Artinya, kalau Yesus itu sesuai dengan perspektifnya orang Kristen, maka yang berhak mengajarkan tentang itu adalah Yesus. Bukan orang-orang yang belakangan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat prinsip. Tuhan akan mengatakan dirinya Tuhan. Pencipta akan mengatakan dirinya pencipta. Itu pasti, itu hukumnya tuh. Sebagaimana di dalam pengajaran para nabi yang Anda imani sebagai sosok yang menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi. Contoh misalnya, di dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Artinya bahwa Tuhan itu setiap mengirimkan utusan, utusan ini berlaku hanya sebagai duta perwakilan. Bukan dia sendiri. Begitu juga dengan Yesus. Ketika dia datang bukan sebagai Tuhan. Tapi dia hanya datang sebagai duta, sebagai wakil, sebagai utusan Tuhan. Karena sosok Nabi, ya itu konsepnya jelas. Firman Tuhan akan selalu datang kepadanya. Itu sosok Nabi. Bagaimana Nabi Samuel dalam konsep imannya orang Israel? Firman Tuhan datang kepada mereka. Kepada nabi-nabi mereka maksud saya. Ke Yesaya, Tuhan datang kepada firman Tuhan datang kepada Yesaya. Nah, begitu juga Yesus. Dia juga menerima firman. Artinya dia sama levelnya dengan nabi-nabinya Bani Israel. Menerima firman, lalu firman itu disampaikan kepada kaumnya. Nah, itu yang Yesus terapkan. Kemudian ada konsep dia itu adalah Tuhan, itu cerita lain. Itu cerita yang muncul kemudian dari orang-orang yang memang sudah menginginkan konsep ajaran nenek moyang mereka itu punya kekuatan hukum, dalam arti kata mereka punya kitab yang mereka jadikan sebagai acuan. Maka muncullah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 dan seterusnya. Apakah itu adalah perkataan Yesus? Tidak, itu perkataan orang yang kemudian disebut tulisan Yohanes. Kata Yesus dalam Yohanes 7 ya kalau nggak salah. Justru dia terangkan, ajaranku itu tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus, ya, kalau dikatakan dia adalah Allah itu sendiri, itu bohong. Kenapa bohong? Karena di ayatnya sangat jelas diterangkan, ajaranku, ku di sini siapa? Yesus. Siapa Yesus itu? Menurut konsep Kristen, dia juga adalah 100% Tuhan. Berarti Yesus salah dengan mengatakan ku. Karena ketika dia menunjuk kepada dirinya, berarti dia menunjuk kepada hakikatnya dia. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Coba. Berarti ada pribadi lain, ada hakikat lain di luar daripada diriku, yang menjadi sumber daripada ajaranku. Berarti sumber ajaranku bukan diriku. Sementara orang Kristen, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Bapa adalah Yesus itu sendiri yang nuzul menjadi manusia. Sekarang ketika kita sering diberi analogi, ya, kamu ketika siang di kantor menjadi pemimpin, menjadi manajer, di rumah menjadi bapak, ya, kemudian di masyarakat Anda adalah Pak RT, tapi hakikat Anda adalah satu. Nah, ketika saya misalnya di kantor manajer, di rumah saya seorang bapak, di lingkungan masyarakat saya adalah seorang RT. Ketika saya berkata kepada orang-orang di kantorku, ajaranku tidak berasal daripada diriku sendiri. Ku di sini adalah RT, ku di sini adalah bapak, ku di sini adalah manajer. Bukan berarti ketika aku berbicara ku,
lepas identitas sebagai RT, lepas identitas sebagai bapak, lepas identitasku sebagai manajer. Tetapi ketika merujuk kepada aku, itu semuanya kena. Bapak kah saya? Allah kah saya? Hasan kah saya? Nabi kah saya? Rasul kah saya? Utusan kah saya? Semua merujuk kepada saya. Kenapa? Karena saya itu satu hakikat. Tapi Yesus dengan terang mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Berarti Yesus, apapun dia Tuhan 100%, 1000%, berjuta persen. Yesus dirinya, ajarannya bukan berasal dari dirinya, tetapi dari dia. Nah, ketika berbicara dia, berarti bukan Yesus. Kita tidak ada ungkapan yang bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita berbicara dia yang adalah pihak ketiga, lalu kemudian kita mengatakan kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Itu gak bisa diterima itu. Kenapa? Karena jelas di situ ada dua hal yang berbicara. Ya, pertama yang mengutus, yang kedua utusan. Pertama yang menerima ajaran, yang kedua adalah yang memberi ajaran. Ajaranku tidak berasal daripadaku. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Diteruskan kemudian, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Duduk persoalannya kemudian secara data itu sudah akurat. Yesus utusan, ajarannya bukan dari dia, firmannya bukan dari dia, sabdanya bukan dari dia, mujizatnya bukan dari dia, kekuasaannya bukan dari dia, tetapi dari esensi lain di luar daripada dirinya yang telah mengutus Yesus. Nah, kalau kemudian ada rumusan yang mengatakan Yesus kan pada saat itu adalah manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah pencipta alam semesta itu pernah kehilangan kodrat sebagai pencipta, berubah menjadi manusia? Apa ada akal sehat yang bisa menerima itu? Kecuali iman. Kalau iman iya, tapi kalau akal sehat bisa nggak terima dengan itu? Sementara perintah para nabi termasuk Yesus, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya kudu wajib bertuhan dengan konsep akal. Artinya ilmu, bukan berasal imani saja. Ajaranku tidak berasal dari diriku. Siapa Yesus? Oh, Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Bapa dalam rupa manusia. Loh, kok dia bisa mengatakan dari diriku? Ya, itu karena dia dalam keadaan sebagai manusia. Berarti di situ tidak ada Tuhannya. Tidak ada esensi ketuhanan pada dirinya. Tidak ada hakikat ketuhanan pada dirinya. Melainkan dia 100% manusia. Karena dia mengatakan itu, menunjuk kepada dirinya. Kalau di dalam dirinya masih ada esensi lain yang adalah Tuhan itu sendiri, tetapi penampakan casingnya adalah manusia, maka Yesus jelas telah melakukan kebohongan. Tapi kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti ada hal lain. Digenapi lagi dengan pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 28. Tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekarang, apa iya Zulkifli mengajarkan Zulkifli agar Zulkifli mengatakan kalimat-kalimat ini melalui Zoom? Tidak. Ya, bukan Zulkifli yang mengajarkan Zulkifli. Sama seperti Yesus tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Artinya Yesus sebagai murid, Bapa sebagai guru. Dua pribadi yang berbeda, yang memiliki hakikat yang berbeda. Di dalam pemahaman saya, sebagai seorang Muslim, bahwa ketika ada sosok manusia yang mengatakan dirinya menerima sebuah pengajaran dari esensi lain, maka jelas itu bukan Tuhan. Mau seperti apapun konsep yang diembel-embelin kemudian kepadanya, itu hanyalah merupakan konsep iman, bukan kebenaran. Sementara iman yang benar, menurut Yesus, ketika imanmu benar, kepercayaanmu benar, maka kamu mampu melakukan hal-hal yang kamu miliki sebagai tanda-tanda pada dirimu. Nah, sekarang kita lihat, kenapa orang Kristen, sahabat Kristen itu, kesusahan ketika ditanyai, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya terhadap pengajaran Yesus, sehingga tanda-tanda itu tidak ada pada diri mereka. Berbicara bahasa asing ngerti.
Minum racun nggak apa-apa, dipatok ular nggak apa-apa, ngobatin orang sembuh. Tapi hal-hal yang lain bisa mereka lakukan, seperti ngobatin orang, karena itu enteng. Tapi kalau dibilang coba patok ular, nggak mau. Minum racun, nggak mau. Padahal Yesus sudah jelas mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ini aja mereka nggak percaya. Ketika Yesus mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Yesus tetap aja dituhankan, berarti sahabat Kristen tidak berdiri pada koridor orang-orang yang percaya kepada ajaran Yesus. Kalau Islam percaya, sehebat apapun Yesus, dia mampu membolak-balikkan ini alam semesta, dia mampu membuat bumi ini menjadi awal-awal atau menjadi tempe dan seterusnya. Semua itu atas izin Tuhannya Yesus, bukan atas izin Tuhan Yesus, tapi Tuhannya Yesus. Demikian sementara Bang Yusuf. Ya, oke. Begini yang selagi saya ingat ya, karena ada beberapa topik yang mau dimunculkan. Yang pertama, kutipan-kutipan itu menguatkan argumentasi tentang Trinitas. Mungkin yang Bang Suma katakan ini adalah pandangan dari Oneness ya, tentang Bapa itu adalah satu, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Habis itu dengan menggunakan coba menganalogikan satu saya sebagai ini saja di RT, itu semua logika orang-orang Oneness dalam mau mengerti tentang pencariannya, tentang siapakah itu Yesus. Itu yang dikatakan ya, bagaimana Oneness dalam perkembangannya akan berpikir seperti itu, tetapi beda dengan Trinitas. Ya, di dalam kekristenan Trinitas telah dirumuskan. Oleh karena itu, inilah iman kekristenan. Oneness ini hanya perkembangan tentang pencarian akan Tuhan, dan mereka mengembangkan ide-ide teologi mereka dan sudah dijawab gereja dan juga sudah dirumuskan. Oleh karena itu, terima kasih ketika Anda mengatakan tentang apa poin-poin yang Anda katakan, kemukakan itu adalah juga bagaimana kita bisa mengerti tentang Trinitas. Ya, tentang Allah itu relasi yang Anda katakan ketika dia dengan Bapa, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari dia. Begini, di dalam iman kekristenan, Allah itu relasi. Relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini akan terjalin begitu saja, sehingga tidak mungkin di dalam pengertian Allah Trinitas itu independen Yesus mengatakan sayalah ini tanpa yang lain, itu tidak. Walaupun ada ayat yang mengatakan ketika ada percakapan dengan para rasul dan dia mengatakan akulah dia. Mengingat juga tentang ini ketika Bang Suma mengatakan Tuhan pasti akan mengatakan akulah pencipta, akulah ini. Tetapi ketika kita harus kembali kepada perjanjian lama, terutama mengingat peristiwa Musa ketika bertemu bisa dikatakan Hasem atau apa yang Musa menanyakan, siapakah engkau Tuhan? Apa kata Hasem atau apa katanya? Dia hanya mengatakan aku adalah aku. Dia tidak menyebutkan apa-apa tentang identitas dirinya. Hanya mengatakan aku adalah aku. Dan ini kita lihat paralelnya ketika bagaimana Yohanes dengan secara sempurna mau mengungkapkan tentang ego eimi. Ya, saya jelaskan tentang beberapa hal yang saya coba ungkapkan tentang bagaimana nilai-nilai penting di dalam kristologi Matius maupun Markus, Lukas, terutama tentang Yohanes itu sangat baik diuraikan tentang siapakah itu Yesus. Oleh karena itu, perkembangan iman kekristenan bukan berarti bahwa belakangan baru ini, tidak, karena memang karya Roh Kuduslah yang membuat kami mengerti siapakah Yesus. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat mengenal siapakah Yesus. Dan itu terbukti. Ya, tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat mengenal dia. Tentang esensi 1 tapi 3, ini bukan berarti bahwa Allah itu
berapa jumlahnya, tidak, tetapi bagaimana Allah itu. Ya, tentang Trinitas ini tentang bagaimana. Ya, bisa dikatakan kalau ini dimengerti juga bahwa ketika Allah itu relasi, ada hubungan di dalamnya. Ya, bisa dikatakan bahwa apa yang Anda jelaskan menguatkan argumen orang-orang Kristen tentang bagaimana ada perbedaan tentang Bapa dengan Putra. Karena memang di dalam pewartaan itu semua mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, keempat Injil itu ya. Oleh karena itu sangat kuat argumennya ketika mau mengatakan dia ini Tuhan, tetapi juga ada Bapa, ada juga Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapakah mereka ini? Oleh karena itu rumusan tentang iman kekristenan terhadap Allahnya ya hanya bisa dijawab dengan dalam kerangka Trinitas. Tentang apa lagi tadi? Karena banyak topik ya. Saya coba menanggapi apa yang saya ingat dari pembicaraan itu. Ya, tentang klaim tentang orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Begini, ketika sudah diceritakan tentang bagaimana Yesus sendiri yang mengesahkan atau mendirikan gereja, bagaimana mungkin gereja tidak mengikuti ajarannya? Karena semuanya terpelihara dalam pewartaan itu. Selain pewartaan itu juga ada kesaksian-kesaksian, tulisan-tulisan lain selain itu ya, terutama dari muridnya macam itu, seperti itu. Sehingga apa yang ada di dalam kekristenan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ketika bilang kekristenan tidak masuk akal, itu mungkin tidak masuk akal bagi Anda, tetapi masuk akal bagi kami. Kalau menurut akal sehat, saya sehat untuk mencerna bahwa ini adalah kebenaran. Oleh karena itu pewartaan tentang Yesus akan kita lihat dalam bagaimana mereka para penulis Injil terutama mengungkapkan bagaimana Yesus ini, tentang ini akan kelihatan. Tetapi ketika kita coba untuk melihat ayat per ayat tanpa melihat apa yang mau coba disampaikan, ini yang membuat kesalahpahaman. Ya, oke, sementara seperti ini mungkin kalau bicara mungkin dalam topik tertentu supaya saya bisa menjawab dari pertanyaan dari topik yang diajukan. Maksudnya kalau membicarakan ada fokus tertentu sehingga ini, karena saya rasa mungkin ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Oke, Bang Suma. Oke, Bang Yusuf. Jadi gini, Bang Yusuf, kalau Anda mengatakan sesuai dengan akal, sehingga Anda mendudukkan kemudian Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bukan begitu? Benar nggak bahwa menurut tunggu. Benar nggak bahwa Yesus ya yang pernah mengajar kurang lebih 3 tahun itu adalah Tuhan itu sendiri? Benar nggak menurut akal Anda tuh? Benar, dia adalah Trinitas itu, tapi bukan Tuhan di dalam kekristenan Trinitas ya. Jangan dipandang bahwa Allah nanti ada kerancuan dalam berlogika. Yang Anda maksud Trinitas itu kayak mana? Tuhan ada 3. Trinitas, ya, bukan 3. Tapi bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksudnya hakikatnya sebagai Allah tidak dapat dipisahkan. Semuanya ilahi. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Yesus itu ilahi? 3. Sementara dia manusia. Ya, terbukti. Oke, terbukti dengan pembuktian Yohanes itu, walaupun ini adalah pewartaan Yohanes yang Anda katakan kata-kata Yohanes, tapi saya rasa bahwa tanpa campur tangan Roh Kudus, Yohanes tidak mungkin dapat berbicara sedalam itu. Tentang itu ya, itu dalam sekali ayat itu. Yohanes 1 itu sangat dalam kalau mau mencerna. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Berarti ada 2, firman dan Allah. Tetapi berikutnya dia mengatakan firman itu adalah Allah. Ini bagaimana? Firman adalah Allah. Satu lagi. Bagaimana mana Yesusnya di situ? Di mana Yesusnya ketika di situ dalam pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yesus mana di situ?
Ya. Oke. Di sini Yohanes mau menerangkan tentang Yesus adalah Sang Firman itu. Lihat keseluruhannya, kalau mau tahu apa yang dibicarakan itu dari Bang. Pada saat Allah bersama dengan firman, Bang. Pada saat Allah bersama dengan firman dan dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri, pada saat itu Yesus di mana? Pada saat firman bersama dengan Allah, ya kalau dalam ajaran agama Islam, Allah bersama dengan kalamnya. Itu adalah sifatnya. Betul. Di situ betul. Nah sekarang ya kita sepakat di situ. Allah adalah kalam adalah Allah itu sendiri dengan sifatnya. Sekarang pada saat Allah berdiri dengan sifatnya, Yesus di mana pada saat itu? Yesus ini adalah kalam yang menjadi manusia. Nah, berarti Yesus pada saat Allah bersama-sama dengan Yesus pada saat firman adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah, di situ Yesus belum ada kan? Bukan belum ada. Yohanes mengatakan bahwa tentang Yesus ini, firman itu merangkumnya bahwa telah menjadi telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kapan dia menjadi manusia? Ya, abad saat 1 Masehi. Nah, sebelumnya Yesus itu berupa apa? Ya, sebelumnya firman belum menjadi manusia, bagaimana? Yesus ini adalah firman yang berarti menjadi manusia. Yesus itu adalah pribadi baru. Bukan pribadi baru. Terus pada saat firman bersama dengan Allah adalah firman itu sendiri, Yesus di mana? Ya. Hakikatnya sebagai firman, dia ada sejak kekal. Dari mana Anda mengatakan itu? Mana dalilnya? Karena firman dengan Allah. Firman bersama kalau firman bersama dengan Allah, Allah memiliki sifat al-kalam, kemampuan berkata melekat pada diri Allah. Itulah kata sifat. Sekarang Yesus di mana? Yesus adalah firman itu yang menjadi manusia. Nah, ketika Allah itu diam, tidak berfirman, Yesus di mana? Maksudnya, ketika Allah, Yesus itu adalah manusia yang berasal dari firman. Nanti Allah berfirman, baru kemudian Yesus ada. Jadi, kalau Allah tidak berfirman, Yesus tidak ada. Kalau Allah tidak berfirman, bagaimana Anda mengenal Allah dan menyebut Dia Allah? Tunggu. Ini mengenai Yesus nih, mengenai pribadi konsep. Jangan bawa ke ranah itu. Sekarang begini, kalau itu yang Anda jadikan acuan, sebelum matahari diciptakan, apakah dia ada sebelum Tuhan berfirman? Matahari adalah ciptaan, oleh karena itu sebelum jangan dia tidak ada. Sekarang sebelum Allah berfirman, apakah matahari itu ada? Sebelum Allah berfirman, Allah pun tidak ada. Bagaimana Anda? Jangankan matahari, sebelum Allah berfirman, Allah pun tidak ada. Jadi Allah sebelum berfirman, Allah itu tidak ada. Saya tantang, saya tantang Anda, begitu. Jadi Allah itu tadinya tidak ada, menjadi ada. Anda buktikan bahwa ketika tanpa firman bisa dikatakan Allah itu ada. Tunggu. Anda juga mengatakan tadi Allah itu tidak ada sebelum dia berfirman. Begini, karena tentang firman dengan Allah adalah dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan menurut logika dan coba. Oleh karena itu ketika Allah memiliki sifat. Oleh karena itu begini, ketika Anda mengandaikan bahwa ketika ini tidak ada, bagaimana di dalam diri Allah ada yang tidak ada? Berarti Allah sendiri tidak ada. Siapa bilang Allah itu ada? Allah itu kekal. Dia tidak pernah tidak ada. Dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah berubah menjadi tidak ada dia. Saya tanya, apakah sederhananya begini, Bang Yusuf. Sederhananya begini, Bang Yusuf. Kita satukan dulu pemahaman kita. Tentang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Konsep ini saya pribadi sebagai Muslim, kalau saya sandarkan kepada sifat Allah, al-kalam, saya terima bahwa pada diri Allah ada sifat al-kalam. Apa itu? Kemampuan berkata-kata atau kemampuan berfirman.
Nah, Anda kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena dia adalah Sang Firman. Artinya Yesus yang ada manusia adalah Allah itu sendiri. Benar enggak ini? Begini, tentang Yesus yang adalah personal, manusia yang diyakini 100% Allah, tetapi juga di dalam Kristen dia juga adalah 100% manusia, gampang dilihatnya itu. Ini karena dia menjadi manusia, memang dia akan menjadi manusia 100%. Nah, ini masalahnya bukan berarti bukan masalahnya, tetapi bagaimana cara kita mencermati ini. Kalau bisa bermain abstraksi, ini akan sangat mudah untuk menjelaskan. Begini ya, tentang hal tadi, ketika ada di dalam diri Allah yang tidak ada, bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang ada yang tidak ada? Itu jelas tidak bisa menjelaskan semuanya. Jelas, pada diri Allah itu ada hal yang tidak ada. Semuanya. Pada diri Allah itu tidak ada kemanusiaan pada dirinya. Oke. Tidak ada kebidatangan pada dirinya. Bukan itu. Tetapi, tidak ada kelemahan pada dirinya. Tidak ada rasa ngantuk pada dirinya. Tidak ada kematian pada dirinya. Itulah Allah. Begini, bukan tentang hal itu, tetapi tentang hakikat. Kita bicara tentang Allah ya. Ketika ada di dalam diri Allah hal tidak ada, bagaimana Anda menyebut itu Allah? Karena tidak mungkin di dalam diri Allah ada yang bukan Allah. Maksudnya ketiadaan itu bukan Allah. Nah, sekarang ya, saya ingin kita tahu. bermain hal-hal abstraksi di sini. Oke. Sekarang saya ingin tahu. Ketika Yesus mengatakan, aku, ajaranku, bukan berasal dari diriku sendiri. Ya, nah, sekarang apakah ingin Anda mengatakan bahwa ajaran Yesus itu mencerminkan bahwa ajaran pribadinya Yesus atau ajaran pribadi dari Tuhannya Yesus? Begini, yang saya sudah katakan tadi, Allah itu relasi. Ada relasi di dalamnya. Saya tahu, Bang Yusuf. Relasi di dalam kamus KBBI itu adalah perhubungan, pertalian, banyak atau oknum lain, kenalan. Ya, itu pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Nah, sekarang kalau Tuhan punya hubungan dengan Tuhan yang lain, itu gimana ceritanya kemudian Anda ingin mendudukkan yang lain? Begini. Bagaimana Anda mengatakan bukan Tuhan yang lain? Bang Yusuf, sementara Yesus sendiri mengatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Di situ ada relasi antara Yesus dengan oknum lain. Begini. Nah, yang mana yang Tuhan, Bang Yusuf? Oke. Apakah yang Anda bayangkan tentang Allah ini sehingga Anda coba mengatakan ada Allah yang lain? Ya. Bukan saya, di dalam diri Allah. Bukan saya yang mengadakan Allah lain, yang mengadakan Allah Tuhan lain itu Anda. Allah oknum yang sudah mengaku. Oknum yang sudah mengaku ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Oknum inilah yang kemudian Anda lantik menjadi Tuhan, menjadi pribadi dari Tuhan itu sendiri. Masalahnya bukan saya yang melantik, tetapi Tuhan sendiri yang menyebut. Di mana Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan? Di mana Roh Kudus melantik? Di mana? Coba, apa ajaran Yesus tentang Roh Kudus, Bang? Roh Kudus adalah penghibur yang dijanjikannya. Ya, bagaimana tipikal Roh Kudus ini menurut Yesus? Kenapa? Bagaimana tipikal ciri-ciri Roh Kudus ini menurut Yesus? Yang paling mudah dipahami. Dia akan memberitahukan hal kebenaran. Ya, apakah Roh Kudus ini punya kuasa untuk berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia yang mengajarkan tentang kepada para rasul tentang siapakah Yesus. Tunggu. Bang Yusuf yang ganteng, yang dicintai sama bininya, sama istrinya, sama anak-anaknya. Saya ingin tahu, apakah Roh Kudus ini mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia mampu berkata-kata dengan dirinya sendiri juga. Dia berelasi. Bang Yusuf, jangan kecewakan saya dong, Bang Yusuf. Iya, ini kita bicara tentang hal Allah. Jangan kecewakan saya, Bang Yusuf. Jelas Karena tidak. Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Gimana tuh?
Bagaimana? Ini dia mau mengatakan bahwa ada relasi, tidak mau melebihi satu sama lain. Tetapi Sekarang, dia mengajarkan kepada Bang Yusuf, para murid tentang siapakah Yesus. atur napas dulu Bang Yusuf, atur napas. Terus. Kita adalah saudara, kita sahabat. Oke. Anda mengatakan bahwa Roh Kudus yang menuntun Anda untuk kemudian menyatakan oknum yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bukan Yesus yang memperkenalkan dirinya, tapi oknum Roh Kudus yang memperkenalkan kepada Anda Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saya tanya, Roh Kudus yang adalah pribadi terakhir dari Tuhannya orang Kristen, itu bisa nggak dia berkata-kata dari dirinya sendiri? Begini ya, tentang dia berkata-kata tentang dirinya sendiri, ini adalah Roh Kudus. Tanpa forma bagaimana dia berkata-kata. Tetapi begini, dia bagaimana menginspirasikan apa yang mau dia sampaikan kepada Yusuf. Kita harus mengertinya seperti itu. Daya yang memampukan para rasul untuk mengerti. Ya. Bang Yusuf, saya melihat otak Anda malam ini mengerucut kerja. Anda menggigil malam ini. Bukan coba lihat. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Menurut Yesus, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba baca lengkap, baca agak panjang supaya bisa saya. Silakan Anda tampilkan ayatnya. Tapi saya nggak ada itu. Saya susah nanti keluar habis. Saya membacanya. Coba. Saya memahami ayat itu, Bang Yusuf. Ya, coba. Dan kita disaksikan banyak orang di sini. Ya, coba bacakan. Saya tidak mungkin bisa saya jelaskan. saya bukan mau mengajari, Bang. Ya, Yohanes 16 kayak Yohanes 16 ayat 13 kalau nggak salah. Aduh, apa gampang itu? Bukan Yohanes 30. Yohanes, coba Yohanes 16, Bang. Yohanes 16, karena ini adalah perkataan Yesus menurut sahabat Kristen. Yohanes 16 ayat 13. Ya, jangan ayatnya, saya minta satu perikopnya supaya saya bisa begitu, Bang Yusuf. Saya minta satu ayat saja Yesus minta disembah, Anda tidak pernah bisa. Begini, Bang Yusuf, tentang Alkitab, kalau dia mengerti seperti itu akan salah. Bang Yusuf. Baca dulu aja deh. Dibaca dulu deh. Ayat kitab Anda itu tidak jatuh satu kitab sekaligus, Bang Yusuf. Harus berarti dia dipahamkan ayat per ayat. Wah, salah. Itu salah. Begini. Kok salah pula? Ya, karena penulisan pewartaan ini mau mewartakan tentang siapakah itu Yesus. Oleh karena itu, iya, benar. Ini sudah diwartakan nih, sudah diwartakan nih. Nih muncul nih. Ini pewartaan mereka. Bagaimana kemudian Roh Kudus oleh Yesus diterangkan seperti apa? Dia oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan Tuhan. Begini, tentang itu saya bisa jelaskan ketika Anda coba memunculkan itu ketika saya mengatakan bahwa Allah itu relasi. Siapkan kopi campur masako dulu ini. Begini, ketika Allah itu relasi, sudah jelas bahwa di antara mereka ini tidak mau mengatakan bahwa satu akan mendahului satu, tidak. Tetapi di dalam mereka ada relasi di mana apa yang dikatakan di sini dimaksudkan bahwa Roh Kudus itu bukan mempunyai inisiatif sendiri untuk mengajarkan hal yang lain. Berarti dia bukan sumber daripada pengajaran. Maksudnya dia ada relasinya dengan Bapa. Bagaimana mungkin dia, Bang? Bagaimana mungkin dia? Sedangkan Yesus menerangkan Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaannya, Roh Kudus ini mendengarkan perkataan siapa lagi? Bapa. Begitu kan lebih cakep, Bang Yusuf. Sedikit lagi nanti bisa pakai rok mini. Kalau jujur kayak begini saya suka. Artinya Roh Kudus menerima pengajaran dari yang senior dari dia. Benar nggak? Oleh karena itu Allah itu relasi. Nah itu dia makanya saya katakan salah Anda kalau masih bertahan hidup di bawah undang dan dasar dan Pancasila. Karena Tuhan Anda punya relasi. Yesus itu begini. Gimana Bang Yusuf? Sebentar. Kan Tuhan punya relasi.
relasi ini Allah kekristenan ini Allah yang berrelasi ya antara Bapa, Putra berarti dan ada Roh tiga, Kudus. berarti ada Iya, tiga ada. pribadi kan? Tapi tidak dapat dipisahkan. Gimana ceritanya loh? Eli lama sahabat tani. Yesus ditinggal nggak di situ? Kalau dalam hal Bapakku, etis, kenapa kau begini. meninggalkan aku? Ini bisa, Iya, relasinya iya, terputus. bukan terputus di situ relasi, dia mengatakan itu, dia mengatakan ini. Aku tidak mengetahui kapan kiamat. Relasinya terputus. Bukan Aku terputus. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terputus relasi itu. Oke, begini, ketika Matius sendiri ketika coba mengungkapkan itu Eli lama sabatani itu kan dalam pembelajaran Alkitabnya langsung korporasinya dilihat pada Mazmur. Ini mau mengungkapkan sesuatu yang lain. Mazmur 96 lagi. Iya betul, Mazmur apa itu 22. Aduh, Bang Yusuf. Aduh, ini tentang keluhan bagaimana apa-apa itu tentang Anda mengatakan relasi yang tidak dipisahkan. Betul. Anda dipertontonkan di mana Yesus teriak ditinggalkan oleh sang Bapa. Eli lama sabaktani. Kan ada dalilnya. Iya. Ketika Anda memahaminya dengan ayat terpenggal-penggal seperti ini, sekarang Anda mau mengajar lagi saya pahami dengan Roh Kudus gitu. Jelas dong. Karena memang tanpa Roh Kudus Anda tidak mungkin mengenal Yesus adalah Tuhan. Maksudnya tanpa Roh Kudus itu kayak mana, Bang Yusuf? Sekarang gini, Bang Yusuf. Saya mau menguji Roh Kudus, Abang. Ketika Yesus teriak di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Israel. Dengarlah wahai Israel. Terus. Siapa aja yang diseru di situ? Terus. Ya orang Israel. Siapa aja yang diseru di situ? Orang Israel. Ada nggak diseru orang Katolik? Ada diseru orang Katolik. Memangnya waktu itu Yesus berbicara dengan audiensnya siapa? Logika. Enggak. Logika. Yang diseru di situ siapa? Dengarlah hai Israel. Karena Israel orang Israel. Nah, orang Israel diseru oleh Yesus, Tuhan itu esa betul. Oleh Yesus. Nah, sekarang Kristen mengatakan jangan berhenti. Terus lagi supaya saya bisa memberi pencerahan. Sekarang gini, Bang Yusuf. Coba Anda terangkan kepada saya, Yesus yang menerangkan tentang dirinya adalah pribadi manusia, ya, di luar daripada konsep Kristen. Ada tidak Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Kristen saat sekarang? Ada enggak? Bahwa dia adalah pribadi Tuhan. Dia adalah pribadi Tuhan yang nusul menjadi manusia. Dia adalah pribadi Tuhan yang berpisah dengan Bapaknya. Ada tidak? Ada. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Emmanuel apa pula Emmanuel? Itulah saya kasih kerangka besar ke apa? Di mana Yesus menyebut dirinya Immanuel? Maksud saya gitu. Di mana? Injil Matius apa istilahnya kekasan kristologi Injil Matius yaitu Emmanuel. Apa itu Emmanuel? Tuhan beserta kita. Mantap. Ya ini pengajaran loh. Ini memang Tuhan beserta kita. Kita tidak pernah pisah dengan Tuhan. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan. Alam semesta ini tanpa Tuhan, alam semesta ini hancur dan tidak ada. Tuhan menyertai kita itu biasa, itu. Sekarang yang saya ingin tahu, pengakuan Yesus sebagaimana konsep Anda tadi, bahwa Yesus konsep itu itu saya bilang itu tentang apa ya? Kalau ini tentang Yohanes banyak di ini Injil ini banyak. Hanya untuk masalah saya tidak memegang Injil itu. Ya. Kalau tidak banyak saya bisa jelaskan kepada Anda tentang bagaimana. Satu ayat aja, nggak usah banyak, satu aja. Kalau saya bilang Yohanes 1 itu kan bilang ini kesaksian Yohanes. Saya katakan kalau Yohanes 1 kan tadi saya sudah menerangkan, Bang Yusuf, saya memahami Allah bersama kalamnya itu tidak terpisah. Itu adalah sifatnya. Nah, Yesus di situ di mana kedudukannya? Yesus adalah firman. Itu yang menjadi manusia. Mana dalilnya? Di bawahnya Yesus adalah firman. Nah, coba saya ingin lihat. Menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Lihat Yohanes ke bawahnya itu jelas. Itu. Iya, itu
Itu ayat ke-14 betul. Betul. Firman itu Yesus firman itu telah menjadi manusia. Betul ya? Dan tinggal di antara kita. Betul, itu betul. Firman itu menjadi manusia. Nah, firman sekarang siapa? Firman yang sekarang bagaimana prosesnya firman itu menjadi manusia? Coba. Berproseslah dia. Dia lewat kandungan ibunya. Nah, itu Bang Handi lebih tahu. Begini, ketika dia menjadi manusia, kalau dia satu kali jadi itu simsalabim. Ini kan dia menjadi manusia. Paham konteksnya saja sudah bisa dimengerti. Bang Yusuf, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu perkataan pengarang Yohanes. Pertanyaannya kemudian, bagaimana prosesnya firman yang bersama dengan Allah itu menjadi manusia berupa Yesus? Coba. Ngomong aja prosesnya. Dikandung dulu 9 bulan. Bukan prosesnya bagaimana firman itu menjadi manusia? Anda berpikir proses apa? Proses biologis? Yang Anda maksud firman menjadi manusia kan Yesus tuh. Iya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya menjadi Yesus firman itu? Ketika Allah firman yang menjadi manusia dan Anda tanyakan prosesnya, Anda menggugat kehendak Allah? Bang Yusuf. Bang Yusuf, coba baca Matius 1 deh. Matius 1 dan Lukas 1 baca coba. Coba. Bagaimana tentang kabar gembira tentang bagaimana itu bukan menjadi suatu hal yang dikatakan proses firman menjadi manusia. Itu kan Bang Yusuf mulai meninggalkan akalnya lagi, Bang Yusuf. Bukan, ketika Anda kecewa lagi tentang Allah. Ketika kita cerai aja Bang Yusuf. Talak 3 Bang Yusuf ini lama-lama. Begini. Tentang bicara tentang Allah, kita mesti memahaminya sebagai sesuatu yang transenden yang bisa dipahami dan diimani secara baik. Ya, ketika menanyakan tentang bagaimana kehendaknya, saya ini manusia. Bagaimana kehendaknya Tuhan yang tahu. Bang Yusuf, saya sayang sama Abang. Terus saya juga sama Abang tidak ingin Abang itu ajaran yang terus benar. Tadi Anda mengatakan firman bersama-sama dengan Allah. Saya ikutin. Betul. Ya, dalam hal ini sifat dan Allah. Firman itu adalah ketika firman menjadi manusia, saya juga ikutin. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika manusia ini disembah. Ya, karena memang muncul. Karena memang Roh Kudus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana saya mau menolaknya? Di mana Roh Kudus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Salah satu bukti bahwa itu inspirasi Roh Kudus di dalam Yohanes. Itu saya bisa kasih tahu. Di Yohanes berapa pula tuh Roh Kudus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di mana? Yohanes 1. Ayat berapa? Yohanes 1 ayat 1. Ya ampun, ya Allah. Di situ kan diterangkan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana pernyataan Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Anda minta bahwa mana dikatakan begini loh, mencermati hal ini, tentang hal ini, tentang harus dengan doktrin. Keimanan. Iya, doktrin. Bukan. Karena begini tentang pengajaran. Kopi campur masa aku kalau kayak begini, Bang Yusuf. Iyalah, jelas dari gereja lah kami mengetahui. Begitu, lebih jujur. Bukan lebih aku sayang jujur. Bang Yusuf deh. Mana sisir rambutnya Bang Yusuf? Bagaimana mungkin di luar ajaran gereja kita mengenal tentang itu Yesus. Baru benar. Berarti Anda memahami konsep rumusan-rumusan tentang Yesus itu adalah Tuhan dari gereja, bukan dari Yesus. Begini juga pernyataan saya juga meruntuhkan iman Anda. Oh iya, silakan aja runtuhkan kalau bisa. Bukan. Maksudnya begini, dengan pernyataan itu bahwa saya juga sekali pernyataan itu membuat juga meruntuhkan iman Anda. Karena apa? Melalui gereja lah kita mengenal Yesus. Tetapi bagaimana Anda mengenal? Tidak bisa Bang Yusuf. Kami mengenal Yesus. Kami mengenal Yesus itu dari Al-Quran, Bang Yusuf. Begini. Wa rasulan ila bani
Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. Dari Quran kami mengenal Yesus itu Bang Yusuf. Di Indonesia ini kita dipertemukan dengan konsep satu bawa Isa, satu bawa Yesus. Anehnya kemudian yang tidak mengakui Isa ngambil kata Rasul, ngambil kata Allah, ngambil kata Alkitab dan seterusnya. Kami sendiri yang menggunakan kata Islam, kata Isa Al-Masih, kita tidak pernah menyebut gospel, kita tidak pernah mengambil ayat dalil-dalil prinsip di dalam kitab yang dimasukkan oleh Quran gitu loh. Begini, dengan pernyataan saya tadi bahwa kami dari gereja mengenal Yesus, ya betul. Tetapi sejauh yang saya tahu, apakah Anda sudah yakin bahwa Quran menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah Isa? Oh jelas dong. Di mana Yesus adalah Isa? Qala inni abdullah atani al-kitab wa jalani nabiyan. Di kitab Anda tadi kita bahas. Yang artinya Isa berkata, aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, hikmat, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada yang salah dari pernyataan ayat ini? Karena pertanyaan saya mengatakan, apakah Al-Quran sudah menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus adalah Isa? Di situ dia mengatakan tentang Isa. Itu ayat. Jadi Anda ingin mengatakan Al-Quran yang bahasa Arab harus menyelipkan nama Bani gitu. Bukan itu rujukannya bukan ke situ. Karena apa? Jadi apa Dan? Begini, kita lihat ya tentang apa yang diinformasikan Quran. Ingat baik-baik ya, ketika Al-Baqarah 2 bahwa tidak ada keraguan padanya. Tetapi ya bagaimana problematik ini akan semakin dilupakan dan ditutupi, bahwa di dalam Quran sendiri jelas. Ya sudah, itu karena nanti kelihatannya. Ya, karena belum secara jelas mengatakan, mengkonfirmasi bahwa Batin Romo bilang apa ya? Dengarkan dalil ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hilang Pak Jemaat? Terputus mungkin. Wa idz qala Isa bin Maryam. Jangan dimilih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan Bang Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashiran برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Iman Islam final. Iya, artinya apa? Saya nggak ngerti. Aduh, Masya Allah. Tidak, kan mau berdiskusi. Saya artikan dengan saya. Saya artikan, sahabatku Yusuf. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku, yaitu Torah, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah, inilah yang kemudian mempertemukan kita di sebuah negara Republik Indonesia. Islam menyebut Isa, sahabat Kristen menyebutnya Yesus. Oke. Ya, dari sepenggal penjelasan itu, sepenggal arti yang dijelaskan itu, ada berapa yang poin yang saya mau kaji, tapi kita lewati yang tentang Maryam, tentang Israel, tentang Musa itu. Yang lebih menarik kepada Ahmad itu. Ada tadi apa? Diulangi. Dan mengapa? Dan yang itu memberitakan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yang namanya Ahmad. Sudah jelas ini bukan Isa.
Bukan Yesus. Yesus Karena yang Anda jadikan acuan. Bukan. Nah, karena memang karena yang Anda jadikan acuan adalah kitabnya orang Kristen yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Bukan ya, karena kitab Kristen Yesus adalah pemenuhan wahyu. Jadi dia adalah kepenuhan itu. Dia tidak lagi. Oke, jadi nah sekarang saya tanya nih. Boleh enggak? Boleh. Oke. Bisa buka Kisah Para Rasul 3? Ya bukakan, saya nggak ada. Tolong yang bisa share screen. Coba. Isa dari mana Bang? Dari Bani Israel kan? Yesus dari Bani Israel. Sama-sama kan? Bukan itu. Saya bilang tadi itu pembahasannya nanti. Ya, oke. Bang yang Yusuf. ke Ahmad tadi. Terus? Oh ya. Bang Yusuf. Terus, ya. Coba Kisah Para Rasul 3. Ya, yang bisa share screen saya. Ayat berapa, Bang Zuma? Ayat 22 sampai ayat 26. Kita ambil yang terakhirnya. Sudah. Nah, tolong bacakan. Ya, Bang Yusuf? Enggak kelihatan. Bang Yusuf? Kelihatan. Apa bunyinya? Bunyinya saja. Buka lepas Bukan kacamata bunyinya readingnya. saja. Bunyi ayatnya gitu maksudnya ya. Bukankah telah dikatakan Musa? Nih, Musa yang bercerita. Yesus yang berkata. Bukankah Musa telah dikatakan? Ya, bukankah telah dikatakan oleh Musa? Maksudnya gitu. Bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang tidak akan mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuatan itu. Jadi ada oknum yang kemudian mewarisi nubuatan, bukan penggenapan nubuatan. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, apakah Anda ingin mengakui bahwa yang diceritakan di sini adalah Ahmad atau bukan? Ayo, Bang Yusuf. Dibuka mic-nya, Pak Yusuf. Yusuf, ayo. Halo, dengar? Iya. Oke. Tentang hal itu saya tidak melihat ada hubungan dengan Ahmad. Ya, Ahmad nama personal atau apa tidak. Tetapi kita lihat ketika mungkin coba Bang Suma mau mendekatkan tentang kata itu ya, tentang Roh Kudus ini, tentang apa. Itu yang saya mau lihat tadi dari awal, bahwa ketika Yesus dikatakan nubuatan, ini dalam penceritaan, dalam pengisahan tentang bagaimana bangsa Yahudi melihat nanti akan ada nabi yang dibangkitkan. Ini tentang hal-hal tentang itu, bukan bercerita tentang Yesus adalah itu ya, tentang dari konsep sampai ke situ mau menjelaskan tentang itu ya, tentang bagaimana. Bang Yusuf ngomong apa sih Bang Yusuf? Jadi sasarannya kemana? Dibacakan panjang itu, jadi sasarannya kemana? Maksudnya pembicaraan tentang Ahmad, tentang yang itu para sosok yang kemudian datang sama seperti Musa yang disebut dengan hamba Allah itu siapa gitu? Itu kalau di dalam kekristenan Yesus. Jadi Yesus itu hamba. Ya, sudah dikatakan bahwa dia mengosongkan diri. Menjadi manusia pun sudah mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Allah menjadi manusia berarti mengosongkan diri. Dia mengambil rupa hamba.
Berarti Allah berhenti menjadi manusia, menjadi Tuhan. Enggak lah, karena konsepnya tadi apa itu? Ngomong apa tadi, Abang? Iya, Tuhan mengosongkan diri, berarti dia berhenti, pensiun, jadi Tuhan, gitu. Begini, tentang bagaimana yang coba diungkapkan di situ ya, bagaimana ini kisah para rasul ya. Ya, kisah para rasul. Nanti akan saya akan saya jelaskan dari ayat-ayat yang lain. Oke. Ya, Lukas ini ya. Lukas coba mau mengatakan tentang itu, bahwa iya, Yesus ini dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Ada juga dalam kesaksian Paulus tentang itu. Juga tentang banyak ya, tentang apa? Ini kesaksian-kesaksian tentang mengambil rupa hamba ini banyak. Jadi Yesus tadi menjadi hamba ya? Ya kalau iya. Berarti Yesus itu adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Iya, susah. Bingung kan? Oleh karena itu. Sudah, berarti Yesus itu benar, bukan Tuhan. Dia adalah hamba Allah. Bahwa ketika Allah itu menghendaki sesuatu terjadi, maka dia berfirman. Dengar dulu, Bang. Bang Yusuf, dengar. Bang Yusuf. Dialogis. Silakan, Bang. Pak Yusuf. Ya. Izin dulu ya, karena tadi saya terputus. Di Kuampila yang ada di Andi Slebes TV ini part 2 ya, Bang Juma dan Pak Yusuf, tentang Yesus Tuhan apa Nabi. Ini part 2. Makasih. Lanjut, Bang Juma. Bang Andi, ini sudah sejam lebih nih, Bang Suma. Setengah jam lagi. Tadi gua terputus. Bentar. Tadi gua terputus. Jelas. Setengah jam lagi. Lanjut. Iya. Lanjut. Gak boleh pergi. Iya. Gak boleh pergi. Begini loh, perjanjian bangku yang ganteng. Udah boleh, ntar gue kasih bonus 1 jam. Gue kasih bonus. Lanjut. Nanti kita pesain pisang goreng, Bang. Di dalam Yesaya 55, Bang Yusuf. Kita ini kan ajaran yang datang belakangan, ya kan? Ketika kita berbicara mengenai Yesus, ketika kita berbicara mengenai Isa, maka rujukan umat Islam itu semata-mata Al-Quran. Ketika berbicara mengenai Yesus, maka kami harus membahas tentang kitab Anda. Kan dia. Kemudian, keberadaan Kristen kemudian itu adalah cikal bakal ajaran-ajaran daripada para nabi terdahulu menurut pemahaman Kristen. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil tentang apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, pernyataan Yesus menjawab dalil ini bahwa aku tidak melakukan apapun, aku tidak berkata apapun kecuali apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan, untuk aku sampaikan, untuk aku ucapkan kepada Bani Israel. Itu sejalan. Nah, ketika muncul Kristen kemudian menerangkan firman itu telah menjadi manusia, menjadi pertanyaan. Ketika rujukannya Yohanes 1 ayat 1, saya sepakat. Ketika firman itu telah menjadi manusia, saya sepakat. Tetapi ketika manusia itu adalah Allah itu sendiri, di situ kita cerai. Kita talak 3 di situ, Bang. Masing-masing kita mencari pasangan lagi. Nah, kemudian kalau Anda masih tetap mengimani bahwa firman itu telah menjadi manusia dan ternyata manusia itu adalah Allah itu sendiri, pertanyaan saya kemudian adalah, ketika nyata di dalam kitab Anda yang Anda ambil dari kitabnya Bani Israel, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pertanyaannya, apakah Yesus itu keluar dari mulut? Oke. Berupa Yesus jatuh dari langit, tiba di kandang domba. Atau dia jatuh dari mulut rahim, atau dari mulutnya Tuhan. Silakan. Ya, pandangan-pandangan teologis tentang itu, ya itu merajuk betul itu yang Anda katakan bahwa itu selaras ya dengan apa yang dikatakan itu, bahwa dia akan kembali itu tentang bagaimana proses apakah firman itu Yesus keluar dari mulut begitu, itu bukan ranah teologis dalam menjelaskan itu ya. Begini, mungkin bisa dimengerti seperti ini. Iya, karena memang ini jadi gatal, Bang. Iya, karena mengatakan itu ya kita di ranah Tuhan untuk menjelaskannya, tapi bukan Tuhan. Tetapi begini, bisa dijelaskan seperti ini. Iya. Bahwa firman itu ketika dia menjadi manusia. Ya, kenapa manusia ini disembahkan? Lihat itu konteksnya ke belakang. Dia akan kembali
apa? Dengan apa tapi? Lupa lagi lu. Awas komelin lu. Nah, ya, karena saya sering lupa. Ya, dia akan kembali dengan apa? Dia akan Apa melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan. Ya, maksudnya begitu. Nah, maksudnya bahwa dia akan berhasil. Ya. Tidak mungkin firman Allah yang adalah hal yang kekekalan, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan ketika dia menjadi manusia maka Allahnya sekaligus hilang. Itu tidak. Dia akan kembali dengan aduh, Bang Yusuf ini pemikiran yang gampang sebenarnya tentang hal ini, bahwa gampang menurut Abang, karena Abang mencoba untuk menutupi pertanyaan saya dari pernyataan Abang. Firman itu telah menjadi manusia. Betul. Bagaimana kemudian prosesnya firman itu menjadi Yesus? Apakah seperti yang diterangkan di dalam Yesaya 55 ayat 11 bahwa firman itu keluar dari mulutku? Seperti misalnya, jadilah terang. Begini. Nah, keluar dari mulut Allah, jadilah terang. Apa yang terjadi kemudian? Tercipta matahari. Oke, begini. Saya apakah tentang apa yang keluar dari mulut Allah? Atau hanya berupa firman? Oh ya, begini. Ini karena bagaimana Anda coba mendudukan, Anda coba mendudukan Allah itu seperti macam manusia berpikir seperti itu. Bukan seperti itu pemikirannya. Ketika kita bicara tentang Allah dengan firman-Nya, ketika dia mau menciptakan itu, maka akan menjadi sesuatu yang lain. Tetapi di sini dikatakan firman itu menjadi manusia, bukan firman itu menjadikan manusia, tidak. Firman itu menjadi manusia. Ya, di terus situ apa kelebihannya dari ciptaan-ciptaan yang lain? Apa kelebihannya? Karena firman yang ciptaan adalah firman itu menjadikan. Alam semesta firman menjadikan. Oleh kehendak Allah firman menjadikan. Oleh kita mengenal Allah ini kan karena firman-Nya. Iya, saya ngerti, Bang. Mencipta itu tugas Allah. Cara Allah mencipta dengan cara berfirman. Firman ini menjadikan. Nah, sekarang apa bedanya dengan Yesus? Ini menjadi. Nah, Bang. Coba Abang lihat di dalam kita ambil di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38 coba. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Bang Yusuf ini yang menjadi bapaknya Yesus nanti ya. Bertunangan dengan Yohanes Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu adalah Maria. Nah, Yesus belum ada di sini, Bang. Belum. Ketika malaikat masuk ke dalam rumah Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Yesus belum ada, belum dihamilkan oleh mamanya, gitu loh. Jadi Yesus punya proses sampai kemudian dia menjadi manusia. Bukannya firman yang sifat Allah yang nuzul ke bumi menjadi manusia, bukan. Tapi ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu tidak salah. Ketika firman di situ dimaksud di situ adalah sifatnya Allah bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika implementasi pernyataan saya, ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah berfirman, itu dibenarkan oleh Lukas 1, Matius 1. Bagaimana prosesnya seorang wanita hamil atas kehendak Tuhan? Berarti berlaku Yesaya 55 ayat 11. Ketika saya mau Maria hamil, maka itu yang terjadi. Firmanku datang ke dia. Pernyataanku datang ke dia. Pernyataanku tidak akan kembali sebelum Maria betul-betul hamil. Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, sama saya juga memahami itu. Kehendak Allah menginginkan Maria mengandung tanpa suami, melahirkan anak bernama Yesus. Iman Islam di situ. Maka dari itulah kemudian Yesus itu adalah rasul, dia adalah nabi, bukan Tuhan itu sendiri yang nuzul menjadi manusia.
Situ Bang Oke, Yusuf. sudah. Oke, sudah. Itu Sekarang Bang. kita, ya oke. Untuk menanggapi itu begini, gampang ya. Tentang hal Gampang. itu coba kita Gampang berpikir. piye gampang. Begini, berpikirnya Aduh, gampang itu seperti pikir. ini. Seperti ini. Ketika kita bicara tentang Allah, rencana dan kehendaknya, apakah Anda berpikir bahwa kita berbicara di dalam ruang dan waktu? Halo? Gimana Bang? Apakah ketika kita berbicara tentang Allah, rencana dan kehendaknya, apakah kita sedang berbicara di dalam ruang dan waktu? Kalau berkaitan dengan makhluk, jelas. Kamu sudah bisa mengerti itu. Ketika begini ya. Ya, terus. Anda mengatakan bahwa di kandung ini mana Yesusnya belum ada. Kehendak dan rencananya adalah kekal. Bagaimana Anda kita mau masuk sudah ini sudah ke pemahaman teologis ya. Ketika Anda sudah doktrin. Iya, pemahaman teologis atau doktrin. Bahwa ketika kita bicara tentang Allah, bagaimana nanti Yesus ini dipahami, dia ini sudah sejak kekekalan. Ini nanti Anda menanyakan mana ayatnya, ini pusing. Ini berbicara tentang ketika Anda menanyakan tentang ketika Maria mengandung, berarti Yesus belum hadir dong. Sebelum Maria mengandung, Yesus belum ada. Oke. Betul. Oleh karena itu, ketika saya mau tanyakan kepada Anda, ketika kita bicara tentang rencana Allah, kehendak Allah, apakah kita bicara dalam ruang dan waktu? Kalau jelas di sini kita kalau bicara mengenai tentang dirinya, Tuhan sendiri tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oke, oleh karena itu kalau ini adalah rencananya, bagaimana Anda mengatakan bahwa dia belum ada? Nah, ini berbicara mengenai makhluk bernama Yesus, Bang. Bukan mengenai Sang Pencipta alam semesta. Karena kita bicara di dalam ruang dan waktu, maka kita bisa berkesimpulan seperti itu. Tetapi ya, kalau itu alasan Anda, maka jangankan Yesus, tukul pun Anda bisa tuhankan. Kalau Anda mengatakan, oh bukan, ini berbicara mengenai perspektif ruang dan waktu. Tukul itu adalah konsepnya pada saat dia jadi manusia. Sebelum menjadi tukul, ya itu adalah Tuhan itu sendiri. Bisa, Bang, bisa. Siapa mengatakan sebelum tukul adalah Tuhan itu sendiri? Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa bedanya? Yesus adalah kehendak Allah, rencana Allah. Nah, sekarang tukul ada di muka bumi atas kehendak siapa? Dia adalah rencana yang kemudian dijadikan. Bukan ini. Oh, tertawa. Tukul ada di muka bumi itu. Aduh, Bang Yusuf. Bukan tukul arisannya malam ini. Ya betul. Ya, kita kan bicara tentang hal-hal teologis. Kalau bicara tentang hal-hal teologis, kita ke pemikiran yang teologis. Yesus itu, tunggu Bang. Gak usah khutbah. Yesus itu datang atas kehendak sendiri atau bukan? Bukan. Kenapa itu? Yesus itu datang atas kehendak sendiri atau bukan? Kan sudah dikatakan tadi, Allah itu relasi. Bagaimana mau mengatakan kerjasama. Terus apa bedanya dengan tukul? Maksudnya? Ayo. Makanya saya tanya, Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan? Ayo Bang. Ini relasi. Kalau saya bilang bisa iya, bisa tidak. Karena bisa kayak begitu, Bang. Ngawur. Nggak bisa begitu. Bukan ngawur. Coba bukan ngawur. Kita memahami dalil mana? Nggak bisa begitu, Bang. Ini yang susah. Kalau tanya kita bicara tentang hal teologis, ditanya dalilnya mana. Itu kecuali teologis ya. Tentang biarkan. Coba mengkaji sesuatu secara Pak Yusuf itu kadang pakai dalil, kadang enggak. Tergantung dia, enggak apa-apa yang diganggu. Oh, tergantung mood ya. Betul. Bukan tergantung mood, tetapi ketika kita bicara contoh macam dalil, ketika Anda mengatakan dalil, orang Kristen biasanya pakai konsep, mau bicara tentang konsep apa di sini. Itu baru betul. Tetapi bukan dalil yang seperti Anda. Jadi dalil itu nomor 2. Asumsi nomor 1. Bukan. Dalil ini seperti ini.
ketika dikatakan ini cara pendekatannya berbeda. Karena apa? Pendekatan Islam tentang itu ya sudah pasti. Kalau saya mau mengerti itu, saya pasti akan tanyakan dalil. Bang, Tetapi kalau Anda Abang, pendekatan tentang ya, Abang yang ganteng, ini Yesus sendiri yang menerangkan, bukan Islam. Yesus dalam Yohanes 8 ayat 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bedanya dengan tukul apa? Maksudnya beda dengan tukul. Anda mengatakan tadi kan ruang dan waktu. Kalau oke. Begini, saya sudah tangkap. Yesus datang bukan kehendaknya sendiri. Memangnya tukul datang memang. Dia diciptakan. Dia datang sebagai manusia loh dia. Dia datang bukan sebagai makhluk lain. Dia datang sebagai manusia. Datang loh dia loh. Segala sesuatu yang dibawa oleh pergeseran waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari dan seterusnya, itu adalah datang. Hal yang baru itu sifatnya datang, Bang. Begini. Datang ke atas muka bumi. Dan keluar dari Bapa itu bukan berarti sesuatu yang lain dari Allah. Datang dan keluar dari Bapa. Itu maksudnya misi dari kedatangan Yesus. Tidak. Begini. Lalu ketika tukul Anda katakan bahwa dia datang dan keluar, berarti tukul adalah bagian dari Tuhan. Gimana, Bang? Oh iya, jelas. Jelas, tukul adalah bagian dari Tuhan. Posisinya di mana? Sebagai ciptaannya Tuhan. Keluar dari Bapa. Bukan dalam konsep, kalau hanya begitu berarti dia sesuatu yang di luar Tuhan. Enggak. Ketika Anda mengatakan ya Yesus itu keluar dari Bapa, maksudnya di mana? Keluar dari mana tuh? Keluar dari mananya? Iya, maksudnya dia datang dan keluar dari Bapa ini. Maksudnya gimana itu? Kan nyata tuh Maria melahirkan, ya toh? Nyata keluar dari rahim. Nah, Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa melalui pernyataannya dia dalam Yohanes 8 itu maksudnya gimana Anda mengartikan itu? Mengartikan begini, dia adalah bagian dari itu. Makanya dia datang dan keluar dari Bapa. Semua itu coba Anda lihat di dalam Yohanes 4 ayat 2. Yesus itu berasal dari Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita berasal dari Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 6, kami berasal dari Bapa. 1 Korintus 11 ayat 12, segala sesuatu berasal dari Bapa. Jadi mana? Posisi Yesus di mana gitu loh, Bang? Jelas beda. Begini. Dia berasal dari dari Bapa. Ini karena apa? Berbicara tentang roh yang adalah Adam dari Bapa Adam. Iya, begini. Tentang itu, tentang kita, tentang penciptaan ini dari Bapa karena apa? Di dalam diri kita juga ada bagian yang adalah bagian dari Allah. Roh adalah milik Allah. Oke, itu satu. Kedua, kenapa Yesus ini berbeda? Yesus ini adalah bukan cuma roh, tapi dia juga adalah firman yang menjadi manusia. Oke, beda. Jelas beda ya? Loh, matahari itu apa yang menjadi matahari? Matahari dijadikan. Iya, apa yang dijadikan jadi matahari? Dijadikan oleh firman. Berarti matahari berasal dari firman. Dia bukan berasal, dia dijadikan. Beda ya? Dijadikan. Sekarang yang baru. Sekarang begini, Bang. Kue itu dijadikan jadi kue itu asalnya dari mana? Tepung kan? Kalau kue itu kue dibuat ya. Bukan sesuatu yang baru. Mau bukti bahwa Yesus itu berasal dari firman, mau bukti? Mau bukti? Yang saya bacakan tadi, bagaimana kemudian Gabriel datang memberitakan firman kepada Maria. Itulah bukti bahwa firman itulah yang Yesus itu berasal dari firman. Jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia Tuhan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Inilah firman itu yang datang kepada Maria. Jadi Yesus itu berasal dari firman. Ayo. Coba ayatnya kamu bilang jelas itu mana? Saya tadi tidak mendengar jelas. Ini loh, Bang. Malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan firman. Menyampaikan firman. Apa firmannya? Sesungguhnya engkau
akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mana itu yang dikatakan kamu bilang tadi, klaim kamu mengatakan itu yang membuktikannya. Nah, ini dalilnya, ini firman. Gabriel, aduh Bang, Gabriel datang kepada Maria yang masih perawan loh, belum hamil. Dia mengatakan begini, "Hai Maria, selamat siang. Saya Gabriel." Mana yang kamu bilang ini? Karena apa? Firman menjadi manusia akan mempunyai perbedaan tentang firman menjadikan. Nah ini Bang, coba ketika Allah mengatakan jadilah terang, ya toh, tidak diilustrasikan kemudian malaikat menerima firman menyampaikan kepada bahan bakunya matahari, wahai matahari, ya tunggu dulu, wahai matahari, Tuhan mau agar engkau tercipta menjadi matahari sebagai sumber tata surya. Itu. Tapi seketika menjadi dia. Nah, Allah yang maha bijaksana kemudian mengatakan, aku mau menjadikan Maria hamil tanpa seorang suami. Begini. Ketika penciptaan itu lebih ke makna firman menjadikan, ya. Istilahnya oleh Bapa melalui firman menjadikan sesuatu yang itulah yang bisa dikatakan ciptaan, sesuatu yang lain daripada dirinya. Tetapi ketika firman menjadi, nggak bisa begitu Bang. Sekarang begini, oke. Saya ikuti arah pembicaraan Anda. Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa pertamanya? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Ketika firman ini kemudian menggelontor jatuh ke bumi menjadi manusia, berarti firman sudah menjadi manusia. Nggak ada lagi firman? Atau masih ada firman? Kamu bicara tentang Allah, sudah berarti bicara tentang kekekalan. Sesuatu yang keluar dari Allah tidak berarti bahwa Allah berarti yang menjadi Yesus itu bukan firman. Bukan sifatnya Allah yang berubah wujud menjadi Yesus, bukan. Tetapi kehendak Allah yang menginginkan terciptanya sosok makhluk yang kelak menjadi nabi bagi Bani Israel dari seorang perawan bernama Maria. Dan itu berasal dari kehendaknya Allah. Artinya Allah tidak kehilangan kehendak. Allah tidak kehilangan kalamnya. Allah tidak kehilangan sifatnya. Terbukti ketika firman itu datang kepada Maria melalui Gabriel, datang juga firman itu kepada Elizabeth. Dia juga sedang mengandung dan kepenuhan Roh Kudus. Artinya Yesus pun ketika hadir di muka bumi, dia menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau sifat firman yang ada pada Allah nuzul menjadi manusia berupa firman, lalu kemudian menjadi manusia ini juga masih menerima firman dari Allah. Disitulah buktinya bahwa Yesus bukan firman yang menjadi manusia, tetapi Yesus adalah manusia yang berasal dari firman. Kehendak Allah. Begini, ketika kerangka berpikir atau konsep kita tentang Allah yang terbatas, ya begini. Contoh, saya bisa tanya balik kepada Anda. Ketika hal ini Anda terapkan, macam contoh ketika firman menjadi manusia, berarti firman itu sudah jelas tidak ada pada Allah. Kalau masih ada berarti jelas Yesus bukan ini. Ini logika yang mudah untuk dipatahkan. Seperti ada juga di dalam kalian. Ketika kun keluar jadilah. Ketika sudah jadi maka yang lain tidak jadilah. Nah, berarti kita sama. Berarti semua yang dicipta berdasarkan firman itu adalah ciptaan. Bukan rujukannya, bukan kasih. Anda kan mengatakan ketika Anda hendak menciptakan sesuatu, cukup berkata kun, jadi. Fayakun, maka jadilah. Nah, tembakannya bukan ke situ, Bang Suma. Jadi tembakannya kemana? Tembakannya begini, paham ini ya. Ketika Anda mengatakan bahwa firman itu jago tembak juga ini Pak Yusuf ini. Oh, ini sniper nih. Saya peluru lombok biji. Peluru hampa. Tapi pandai betul yang sudah 2 jam lebih nih Bang Suma ini. Bentar dulu belum.
Nah, Setengah jam lagi. Ini nanti saya Nah, kasih ke penutup nanti. Aku hitung, penutup, belum, baru setengah jam lagi aku hitung, belum. Nah, begini, tentang hal-hal ketuhanan, ketika kita bicarakan firman menjadi manusia, tetapi kenyataannya bahwa firman Allah masih ada bersama Allah, berarti yang Yesus ini bukan dari firman. Kalau Anda berpikir Allah seterbatas ini, ya bagaimana dengan posisi Anda sendiri ketika saya paham Bang Yusuf. Berarti yang lain bagaimana kalau sudah jadikan? Bang Yusuf. Artinya begini Bang Yusuf. Kun Suma. Yang lainnya apa jadi? Yang jadi sudah hilang loh. Artinya begini Bang Yusuf. Ketika Anda membahas tentang itu, lalu kemudian Anda mencoba kami pahami. Artinya ketika Yesus itu adalah firman menjadi manusia, dan firman masih melekat pada diri Allah, dan Yesus dikatakan firman telah menjadi manusia, lalu kemudian endingnya manusia ini adalah Tuhan karena dia adalah sang firman. Maka sosok kemudian yang juga berasal dari firman itu juga kudu wajib Anda tuhankan. Karena sama-sama berasal dari firman. Ketika Anda mengatakan, oh tidak, Yesus itu adalah sang firman itu sendiri menjadi manusia. Nah, kalau sang firman menjadi manusia, berarti sang pemilik firman sudah tidak memiliki firman karena telah menjadi manusia. Lain cerita, kalau Yesus yang manusia itu berasal dari firman. Tapi kalau Anda mengatakan sang firman telah menjadi manusia, berarti sang firman sudah kehilangan hakikatnya dia. Kenapa? Karena dia telah menjadi makhluk, dia menjadi manusia. Nah, faktanya ketika Yesus melata di atas muka bumi, dia mengatakan masih menerima firman dari Allah. Firman apa lagi yang diterima? Sementara sang firman sudah menjadi manusia. Ayo. Kalau Anda mengatakan, oh Tuhan masih punya firman. Nah, kalau begitu ketika Tuhan mengatakan Elisabet kepenuhan Roh Kudus, itu adalah firman. Berarti Yohanes itu adalah Tuhan. Ya, begini. Nah, dia dikandung oleh Roh Kudus juga berdasarkan hasil daripada firman Tuhan. Sementara sang firman telah menjadi manusia. Berarti sang firman juga telah menjadi Yohanes sang pembaptis. Oke. Ini mungkin terakhir dari saya ya. Ya, karena kalau konsep pemikiran kita tentang Tuhan. Siapa yang izinkan kamu terakhir? Siapa yang izinkan? Belum terakhir. Ini sudah 2 jam lebih ini. Belum 15 menit lagi 2 jam 15 menit. Lanjut. Lanjut. Ini. Ya, ketika pemahaman kita tentang Allah seterbatas ini, maka bagaimana kita mengembangkan konsep tentang teologis, tentang kealahan, tentang apa sesuatu yang menjadi sumber keberadaan ini. Sesuatu yang ada dalam kekekalan, ketika ada yang keluar dari dirinya, tidak berarti bahwa dia kekurangan. Kecuali jika Allah itu terbatas, sehingga apa yang keluar daripadanya akan menjadi kekurangan baginya. Allah adalah sumber segala keberadaan. Oleh karena itu, dari dia tidak mungkin ada kekurangan padanya. Oke. Bang Suma, terakhir saya mau istirahat ya. Saya terakhir juga dong, Bang. Ya. Saya mau istirahat. Besok nanti atau kapan-kapan kita lanjut. Terakhir juga dari saya dong, Bang. Ya. Terima dulu pertanyaan netizen 2 orang, teman-teman 2 orang bertanya. Habis ini. Bang Handi nanti lah. Ya, biar Bang Juma dulu tutup. Silakan Bang Juma. Nah, Bang Juma tutup dulu. Oke. Jadi ketika sahabat kita Bang Yusuf mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki kelemahan sehingga ketika firman-Nya menjadi manusia, maka kemudian dia kehilangan kodrat menjadi sang firman. Tapi fakta yang menarik kemudian adalah ketika Yesus menerangkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ajaibnya kemudian, mereka yang dimaksud oleh Yesus di sini benar-benar tahu bahwa aku datang, Yesus datang. Ya, datang atas kehendak Allah yang mengutus dia. Jadi ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, mereka benar-benar percaya bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa orang-orang sesama Yesus itu percaya Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, tadi saya sudah menerangkan di awal,
siapa Yesus menurut orang-orang yang sesamanya? Ternyata dia adalah nabi. Sebab itu Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ini pernyataan Yesus. Pernyataan orang-orang sesama Yesus jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Bagaimana dengan Tuhannya Yesus? Kesaksian Allah tentang Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Berarti ini jelas, manusia harus patuh kepada Allah daripada taat kepada manusia. Itu kesepakatannya. Nah, di dalam 1 Samuel 15 ayat 29 ya. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah. Dan aku ini bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan. Nah, lalu kemudian dalam Ulangan 4 ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Di ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang ada di langit, di atas dan yang ada di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya bahwa ketika Allah mengangkat kesaksiannya, diambilnya Yesaya, mengangkat saksi-saksi, lalu dia terangkan, beginilah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu bahwa percayalah kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi yang dibentuk. Artinya bahwa akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing, bukan Tuhan asing, bukan teman asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, tidak ada yang lain. Artinya bahwa ketika sosok pencipta alam semesta ingin menerangkan dirinya adalah Allah, bagaimana hal ini bisa sampai kepada manusia? Tentu Sang pencipta alam semesta tidak nuzul menjadi manusia, melainkan Allah menciptakan manusia untuk menjadi penyampai lidah, untuk menjadi penyampai pesan kepada manusia bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Itulah yang dilakoni oleh Yesus. Sehingga ketika dia datang kepada Bani Israel, dia menyetarakan dirinya dengan Allah menurut pemahaman orang Yahudi, sehingga dia ingin dilempar batu. Yesus kemudian klarifikasi, wahai orang-orang Yahudi, wahai engkau orang Farisi, lihatlah dalam kitabmu, apakah tidak ada tertulis? Di situ kan sudah diterangkan, kata Musa, barang siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan apa yang dituliskan dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Jadi kita sebagai orang yang datang belakangan, yang diberi pemahaman lebih hebat daripada teman-teman yang jauh sebelum kita, tentu bisa memahami bahwa ketika Yesus itu menerangkan, akulah Allah, akulah Tuhan, akulah pencipta, akulah segala-galanya, posisi Yesus hanya sebagai penyampai firman. Sama ketika Rasul Muhammad SAW menerangkan dalam surat Taha, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu terlontar dari mulut Rasul Muhammad SAW. Tetapi tidak kemudian dia dituhankan, karena dia menyatakan seperti itu. Yesus hanya menerangkan, aku ini adalah Nabi, aku ini adalah utusan Allah. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Tapi tetap aja dituhankan. Apa penyebabnya? Bukan karena ajaran Yesus, tetapi ada kekuatan politik yang mendasari awal mula, sehingga Bang Yusuf senantiasa mengatakan, itu pemahaman kami, itu perspektif kami, itu rumusan-rumusan kami, itu kerangka berpikir kami, itu teologis kami, itu pemahaman kami terhadap ayat tersebut. Artinya bahwa ada kekuatan di luar daripada pengajaran Yesus yang menyebabkan Yesus itu duduk sama seperti Tuhan. Karena itulah kemudian Bang Yusuf, saya mengajak Bang Yusuf, tinggalkan ajaran yang membuat akal Anda tidak berfungsi secara permanen. Hanya menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi seorang Muslim, keselamatan itu ada. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Joma. Pak Yusuf ada yang mau ditambahkan? Jadi gini ya, tadi ada pertanyaan Bang Joma. Firman telah menjadi manusia,
Yohanes 1:14. Pak Yusuf nggak bisa menjawab dengan baik. Sepertinya ini kalau dijawabkan sesuai dengan Bible, waktu itu Gabriel mendatangi Maria, bagaimana mungkin aku bisa hamil, aku ini wanita perawan. Nah, Gabriel berkata kalau Tuhan menghendaki kan terjadilah. Jadi proses terjadinya Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria 9 bulan, kemudian dilahirkan sebagaimana manusia normal pada khususnya. Sebenarnya jawabannya gampang, cuman Yusufnya nggak mau. Kenapa? Manakala dia jawab jujur, kalau manusia Yesus ini dia Tuhan kan, pernah terkurung 9 bulan, terus kemudian dilahirkan keluar dari seperti manusia biasa. Nah ini akan menggugurkan ketuhanan Yesus. Tapi kalau mau berbicara jujur tanpa masako, sebenarnya harus dijawab kayak gitu. Kan gitu ya Bang Juma ya? Ya, insya Allah. Bang Yusuf, Ya. semoga Anda mendapatkan hidayah, Bang. Amin. Oke, kita tutup. Baik. Masih ada sih Pak Yusuf. Ya, semoga bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Hidayah itu hak setiap manusia sebagai ciptaan. Tapi Ya, saya Bang. sering diskusi sih sama teman-teman yang lain ya. Kalau sampai ada teman-teman Kristen yang nekat membuktikan Yesus itu adalah setara dengan Allah Bapa, terus kemudian mereka mengatakan juga Yesus adalah Allah itu sendiri, artinya terkurung di dalam kandungan 9 bulan. Terus Yesus juga yang berkuasa penuh atas hamilnya ibu kandungnya, kan ini. Yang tadi Bang Yusuf sudah jujur. Rumusan gereja. Teologi ya. Rumusan gereja terpengaruh dengan Konsili Nisea 325 memutuskan bahwa di situ pertama kalinya Yesus setara dengan Allah Bapa. Padahal ini loh Bang, Bang Handi, mohon maaf. Sebenarnya gini loh Bang, kalau mau cari aman, ya mending menjadi Islam gitu loh. Kenapa? Di dalam pengajaran Islam kan jelas. Ketika kita tidak menuhankan Yesus, tetapi hanya mengakuinya sebagai Rasul, sebagai Nabi, ya berarti kan kita sudah memenuhi syarat itu. Dan kalaupun Yesus itu adalah seorang Nabi, berarti Islam sudah menang di situ. Nah, bagaimana kalau Yesus itu adalah Tuhan? Nah, Islam juga menang. Apa alasannya? Ya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kalaupun ada makhluk yang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, pasti akan ketahuan. Sisi kemakhlukannya dia itu pasti akan ketahuan. Seperti Firaun, ngaku sebagai Tuhan, pasti ketahuan. Pasti ketahuan bahwa dia bukan Tuhan. Sehebat apapun dia, sekuasa apapun dia. Sehingga itulah kemudian Yesus mensucikan dirinya ya, dari pitnahan-pitnahan orang-orang yang menginginkan Yesus itu adalah menggeser posisi Tuhannya Yesus. Oke, saya sanggah dulu. Ini saya sanggah dulu. Masih ada loh. Selamat malam. Selamat malam maksudnya. Bang Yusuf ini memang lucu. Pingin rasanya masukkan Bang Yusuf ke daftar kartu keluarga saya. Iya. Masya Allah. Oke. Jadi tausiah Bang Juma yang terakhir itu menggugah hati kita semua bagi teman-teman juga. Insya Allah Bang. Seperti Bang Yusuf, sekiranya pakailah akal yang sehat, keluarkan dulu doktrin-doktrin, tinggalkanlah ajaran-ajaran yang dikombinasi dengan gereja. Saya yakin Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu loh. Ikutilah Yesus, janganlah membuat keputusan, janganlah membuat aturan yang tidak pernah diajarkan Yesus gitu. Seakan-akan saudara-saudara yang sering kita diajak dialog, sepertinya dia lebih pintar daripada Yesus. Kenapa? Karena ajaran Yesus sendiri ditinggalkan, kemudian membuat diskresi, membuat pengaturan, membuat tata cara yang konon, yang betul, ini bukan konon, bahwa itu karena atas ajaran politik yang berkuasa, sangat-sangat kental dengan Pilatus, ajaran Trinitas. Ajaran Trinitas dengan Yohanes 1 pasal 1 itu yang bukan firman Tuhan. Itu kan sajak Platonis Yunani kombinasikan di tiang salib. Jadi ajaran ini bagaimana bisa laku berkembang ke seluruh dunia, diambil
digunakan, yang disalahartikan ajarannya selama hidup, alangkah bagaimana nanti nasib atau kisah mereka nanti di kemudian hari setelah ketemu Yesus. Kalian datang nanti bertemu dengan Yesus berseru-seru kepadaku, mengusir setan demi namaku. Tuhan, Tuhan, padahal aku nggak pernah seperti itu. Hanyalah kau di hadapanku, gitu loh. Udah tahu ayatnya Yesus berkata nanti kamu akan ditolak, tapi masih berbuat begitu. Kita sebagai Muslim di sini mengajak kembali kepada jalan yang benar, utamanya pada manusia di zaman Yesus, yang meninggal di zaman Yesus, mengikuti ajaran Yesus Tauhid. Yohanes 17:3. Insya Allah sebagai Muslim kita percaya mereka itu sebelum kedatangan Al-Quran dan Sunnah, ya kita jamin mereka masuk surga, selamat insya Allah. Tapi kalau setelah datangnya Nabi penutup dengan Al-Quran dan ada Sunnah, tapi masih berkutat di situ, ya silakan saja. Kami di sini hanya menyampaikan 1-2 ayat, tentu dengan secara hikmat. Bagaimana ayatnya Mbak Juma? Udah ila sabili rabbika, tolong dijelaskan loh. Seperti apa sih? Masya Allah. Silakan Mbak Juma, sebelum ditutup. Ya jadi jadi gini Bang. Ketika Yesus mengakui dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel, dalam Matius 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah pengutusannya dia sebagai utusan sukses, berhasil, atau gagal? Pertanyaan yang kemudian dijawab dengan jujur, jawabannya apa Bang? Kalau menurut saya antara sukses dan enggak, karena Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan datang, dan seterusnya. Bagaimana Bang Juma? Ya betul. Jadi kedatangannya dia sebagai nabi gagal. Sebagai nabi saja gagal, apatah lagi sebagai Tuhan, kan gitu ya. Artinya, apa yang diterangkan kemudian Al-Quran, bagaimana sifat daripada Bani Israel, sifatnya orang Yahudi, tentang pembangkangannya dia, itu tidak bisa lagi dipungkiri kebenarannya. Kenabian Yesus aja ditolak. Jadi jangan mimpi kemudian Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Jadi kalau ada konsep kemudian mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, percayalah, itu bukan berasal dari pengajaran Yesus, tetapi pengajaran dari kekuatan yang berkuasa pada masa itu, yang memang sudah menganut ajaran itu dari turun-temurun dari nenek moyang mereka. Lalu kemudian seperti yang Bang Handi katakan tadi, mereka mempusi masuk ke dalam pengajaran para nabi, lalu kemudian dihilangkan syariat-syariat yang menyusahkan seperti sunnah, makan babi dan seterusnya. Lalu kemudian mereka jajakan kepada penganut-penganut Trinitas atau Tritunggal atau penyembah-penyembah politeisme atau Hellenisme Stoa, pengajaran terhadap penyembahan terhadap roh-roh. Karena itulah kemudian, ya sebagai penutup dari saya, pada sahabat-sahabat yang mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini, kita lihat bagaimana seorang Bang Yusuf, seorang Katolik yang taat ya, dia juga adalah seorang penginjil, boleh juga dibilang sebagai misionaris. Tetapi ketika kita adu data tentang ajaran Yesus, kita dudukkan sebagai hal yang kita perbincangkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah dia nabi atau dia Tuhan? Mutar-mutar endingnya Yesus itu adalah nabi, dan tidak bisa mendudukkan Yesus itu lepas daripada konsep bahwa dia adalah utusan Tuhan. Hanya ada bisa di situ. Kalaupun kemudian muncul pemaparan dari Bang Yusuf bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah firman ini dan itu, semua ketabrak dalil-dalil dalam kitabnya sendiri. Bang Handi sudah mengarahkan tadi. Oleh karena itulah, ya pesan saya kepada generasi Islam, muda-mudi Islam, antum semua cantik-cantik, ganteng-ganteng, perkuat ketampanan dan kecantikan Anda dengan belajar Quran. Jangan tinggalkan channel-channel Muslim yang mengajarkan tentang perdebatan, perbincangan, diskusi tentang perbandingan agama. Karena kenapa? Nyata di situ, siapa yang benar, siapa yang salah. Islam tidak perlu dibenar-benarkan atau dianggap sebagai sebuah konsep kemenangan dalam hal debat. Tetapi Islam itu sudah berdiri pada koridor hak. Dia adalah ajaran yang datang sebagai pemberi peringatan kepada siapapun. Karena itulah kemudian jangan pernah tergiur oleh apapun itu di luar sana. Kenapa?
Karena manusia diberi kepiawaian untuk mampu berbicara, untuk bisa berretorika, untuk menggunakan metode penyampaian. Itu ada pada diri manusia, siapapun dia. Tetapi tidak semua orang yang mampu berbicara itu yang dilisankan itu adalah sebuah kebenaran. Hanya di dalam keyakinan Islamlah yang dibawa oleh para nabi, termasuk Yesus, kebenaran itu ada. Bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kebenarannya. Nah, kemudian ketika Bang Handi sedikit lagi, Bang. Iya, lanjut. Oke. Lanjut. Kemudian ketika kita ingin memahami Islam itu secara sederhana, maka analoginya begini. Ketika kita membeli sebuah taruhlah misalnya laptop ya atau kulkas lah. Bagaimana kemudian orang bisa mengoperasikan kulkas sementara mereka tidak tahu komponen-komponennya? Bagaimana kemudian mengatur suhunya dan seterusnya? Bagaimana mengatur kelistrikannya? Bagaimana memasang pressernya dan lain-lain sebagainya? Maka dibutuhkan buku petunjuk. Saban hari ketika ada orang yang tidak mengerti tentang buku petunjuknya kulkas, dia nggak paham bahwa kulkas itu nyala pakai aliran listrik. Kemudian di kampungnya belum ada aliran listrik. Lalu kemudian ikut-ikutan dengan orang yang menggunakan listrik beli kulkas. Dia pun ikut beli kulkas karena tidak tahu apa manfaatnya. Bisa jadi kulkasnya berubah menjadi lemari pakaian. Bisa jadi. Karena dia tidak punya buku panduan. Nah, begitulah kehidupan di atas muka bumi ini. Keteraturan dalam kehidupan, hubungan kita sesama makhluk, itu kudu wajib diatur oleh sebuah buku panduan. Hubungan kita kepada Sang Pencipta alam semesta, hubungan kita kepada sesama manusia, kudu wajib diatur oleh sebuah kitab. Karena itulah kemudian adalah hal konyol mengimani sebuah kitab yang meninggalkan semua aturan Tuhan, menghapus semua aturan Tuhan, lalu kemudian mengatakan inilah yang benar. Adalah sebuah kekonyolan ketika dia tidak memahami tentang konsep kelistrikan, tidak paham tentang susunan-susunan komponen kulkas, beli kulkas, lalu kemudian jadikan kulkasnya sebagai lemari pakaian. Celaka! Maka yang benar adalah beli kulkas, ada listrik, ada buku pedoman untuk kemudian dia bisa beroperasional sebagaimana mestinya. Adalah sebuah kebenaran ketika manusia itu menggunakan Al-Quran sebagai hudan, sebagai filter, sebagai jembatan untuk menuju kepada Allah, kepada penciptanya. Hanya Al-Quran yang mengatur semua itu. Bagaimana Anda tidur, bagaimana Anda bangun tidur, bagaimana Anda keluar rumah, bagaimana Anda masuk rumah, bagaimana Anda menyapa manusia, bagaimana Anda menyapa Tuhan Anda. Hanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah buku panduan umat manusia. Sebagai khalifah di atas muka bumi, panduan hidupnya hanya Al-Quran. Jangan ke yang lain. Yang lain tidak punya aturan main. Bagaimana hubungan muhrim di agama lain nggak ada. Bagaimana hubungan tentang kekerabatan. Bagaimana posisi orang yang meninggalkan hutang. Bagaimana kemudian posisi harta waris ketika ditinggal oleh ahli waris. Bagaimana kemudian posisi sahnya prosesi pernikahan. Bagaimana kemudian hidup berketatanegaraan. Bagaimana kemudian hidup di dalam kerukunan bermasyarakat dan bernegara. Hanya ada di dalam Al-Quran. Di kitab lain itu tidak diatur. Karena itulah kemudian sekali lagi kepada Adinda, anak-anak saya di luar sana, saya mencintai antum semua. Jangan tergiur hanya karena sebuah kenikmatan semua. Siapa yang berkata bahwa si fulan adalah Tuhan dan perkataannya diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jangan percaya, belum ada di atas muka bumi ini ada konsep orang gajian tidak kerja. Oh, tanggal 1 Oktober pasti saya gajian, tapi tinggal di rumah ongkang-ongkang kaki. Mustahil itu terjadi. Orang hanya bisa mendapat gajian kalau dia bekerja. Orang hanya bisa mendapatkan keselamatan kalau dia berusaha. Tuhan telah memberikan buku panduan gimana caranya selamat, ada di Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Disitulah keselamatan itu. Demikian Bang Handi, mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur ya bagaimana kemudian kita hidup berlaku di negara ini. Ini peringatan buat saya pribadi dan juga para sahabat-sahabat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Bang Juma, dengan adanya Ustaz Sugi dan teman-teman yang lain, itu tujuannya sebenarnya untuk berdialog dengan Pak Yusuf.
lain-lain itu memang sih pada tujuan kita bagaimana mengembalikan cara berpikir, pola berpikir, mengeluarkan doktrin. Tapi kalau biasanya pendebat itu susah. Tapi minimal efeknya adalah kepada teman-teman di luar sana, karena ini live, bisa menggema ke seluruh penjuru dunia bahwa siraman-siraman rohani yang edukatif tentunya membuat kita terinspirasi bahwa Al-Quran lah atau Islam lah itu yang paling benar sesuai buku petunjuk. Di mana itu Al-Quran itu sendiri. Boleh saya terangkan dikit sebelum saya tutup bagaimana sih datangnya Yesus di muka bumi ini? Bagaimana pengajaran Nabi Musa dilanjutkan oleh Yesus? Pengajaran Nabi Musa yang sudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diutuslah Yesus ke muka bumi untuk meluruskan itu kepada domba yang hilang di Israel. Terus menyambung kemudian Yesus datang dengan begitu kondisi yang sangat sulit. Bagaimana Pilatus berkuasa, bagaimana Yahudi yang tidak menyukai kedatangan Yesus. Karena yang ditunggu-tunggu bukan yang itu yang datang. Bagaimana sulitnya kehidupan Yesus waktu itu. Mereka mau ikut perang, nggak bisa melawan. Hanya 12 murid. Terpaksa mereka mengalihkan pengajarannya di bidang pengobatan. Karena itu yang mereka mampu lakukan. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan ajaran tauhid yang diajarkan kepada domba yang hilang di Israel. Ada yang menerima, ada yang menolak. Siapa yang menerima, siapa yang menolak. Kita cek fakta sekarang. Siapa yang menerima ajaran Yesus? Siapa yang identik, siapa yang enggak. Hanya Islam lah yang identik dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Tapi mereka berkata, kamilah pengikut Yesus, tapi tidak sesuai ajaran Yesus. Dengan bersumber dari kesepakatan bapak-bapak gereja tadi yang diterangkan oleh Pak Yusuf. Diskresi bapak gereja, keputusan bapak gereja, disertakan dengan konsili Nicea dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang mengeliminir ajaran Yesus yang sesungguhnya. Tapi mereka berkata, itulah ajaran Yesus yang benar. Mari kita sebagai manusia yang berpikir, yang cerdas tentunya, mari kita berpikir bahwa Yesus, semua nabi, utusan yang ada di muka bumi, tidak pernah mengajarkan Trinitas, kecuali tauhid, sembahlah Allah satu-satunya yang benar. Dan mengenal semua nabinya adalah utusan di muka bumi sebagai petunjuk, sebagai public speak, mengajarkan kepada kaumnya waktu itu. Ditutup dengan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Makanya barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW wajar dikatakan kafir, karena kafir adalah menutupi yang sebenar-benarnya, yang murni datangnya Sang Pencipta. Sekian dari saya, dan jangan lupa berdonasi. Kami masih di sini ya, tetap